Akan mulai. Hmm, kita ulang ya. Baik, mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Silakan Kak Ristika. Ya, itulah teman-teman. Semoga tidak mengurangi hikmat kita pada pagi hari ini ya, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, hanya secara online dan tidak seperti upacara formal seperti biasanya, tapi benar-benar kalau saya pribadi sih merasakan tidak mengurangi hikmat dari makna menyanyikan dan mengheningkan cipta itu sendiri ya. Nah, langsung aja teman-teman, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa di hari ini kita ada bonus materi merdeka ya. Bonus materi merdeka itu saya bacain ya susunannya dari pertama pengumuman pemenang fast track individu bulan Juli. Kemudian cara pembuatan laporan yang benar, kemudian cara closing Ferrari dan diskusi fast track terakhir. Ya, supaya tidak berlama-lama kita panggilkan Mbak Wani dan Kak Amanu untuk pengumuman pemenang fast track individu bulan Juli. Baik, Kak Manu belum di open mic-nya. Amanu belum kosa. Baik, teman-teman, nanti Kak Manu yang akan sharing ya pengumuman untuk pemenang bulan Juli. Maaf agak terlambat ya, dan ada salam juga dari Kak Lisa. Kita juga doakan Kak Lisa supaya Kak Lisa semakin cepat sehat ya, semakin fit juga ya. Beliau masih belum maksimal, jadi makanya belum bisa hadir di acara pagi ini. Oke, saya akan coba share. Nanti Kak Manu yang ngumumin ya. Pak Ane boleh tolong pakai musik biar lebih keren gitu. Bisa Oke. pakai musik dari saya, bisa Kak. Nah, Oh sudah bisa. tuh. Ya. Sudah Baik tadi. teman-teman, saya akan buka Kak Manu sebentar ya. Ya ini perhitungannya, penilaiannya sudah dilakukan validasi juga ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang merasa kok aku nggak menang ya, silahkan nanti. Sebenarnya kita nggak menerima gugatan ya karena udah divalidasi semuanya datanya. Jadi sebelum diumumkan juga sudah dicek sama tim dan juga sudah di-sharing ke CNI dan Pak nih untuk divalidasi juga. Baik, silakan Kak Amanu. Baik, semangat pagi teman-teman semua. Merdeka, merdeka. Merdeka. Coba, Merdeka. saya mau cek musiknya, kedengaran nggak ya? Kedengar?
Musiknya kedengaran nggak? Enggak. Enggak. Kurang. Coba saya cari volumenya. Deketin ke mic suaranya. Enggak, saya pakai sound card, Pak. Nih, Pak nih. Oh, pakai sound card. Soalnya kan yang sharing ini Mbak Wani masalahnya. Oh, begitu ya. Iya, jadi kalau yang sharing Mbak Oke. Wani berarti yang musik harus dari Mbak Wani. Enggak, masalahnya cuma bisa satu kan? Oh ya, Nggak berarti bisa. saya nggak bisa share musik ya. Nggak apa-apa deh, nggak usah musik kalau gitu ya. Atau Pak Nih mungkin bisa Nggak bisa share musik. karena yang share ini Mbak Wani. Jadi semua dari Atau sumbernya yang dari Mbak Wani. umumin, Gitu ya. yang umumin Kak Amanu aja. Jadi Kak Amanu ngumumin terus sekalian musik kan cuma satu video, satu audio kan. Mbak Jadi Wani yang saya pasang. yang share screen gitu ya. Iya, kalau share screen tuh sekaligus sama musiknya itu bisa. Nah, Coba jadi boleh. Satu Kak Manu kerja double. Nanti satu Ya, Mbak Wani boleh, yang Ya, boleh. bicara. aku Ya. stop share ya. Ya, saya share screen berarti saya Ya. harus dijadikan host ya. Udah ke host tuh. Udah, oke. Saya cari dulu. Kalau nggak ada ntar saya pakai mulut aja. Ceng ceng. Bagikan gambar dari Bagikannya ambil yang advance, yang pakai musik. nggak bisa, saya dokumen nggak didukung. Nggak apa-apa deh, nggak usah musik kayaknya. Ya udah nih, siapa mau share? Kak Manu atau aku? Kak Wani yang share, saya yang ngumumin. Oke. Musiknya dari mulut saya. Coba kalau aku advance. Oke, sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan, Oke. nggak apa-apa, nggak usah musik, nggak apa-apa ya. Coba ya. Pak Ney mau coba share musik ya? Ternyata nggak bisa. Padahal ini udah saya setting multiple participant share simultan. Tapi kelihatannya nggak bisa. Tetap nggak bisa. Aku coba share nggak bisa. Jadi no, nggak mau dia. Oh, kan? You cannot share your computer sound. Oke, nggak usah, nggak bisa. apa-apa ya. Langsung aja dari ini aja. Oke, nggak apa-apa, nggak usah musik. Tetap mulut saya tetap bisa ya teman-teman ya. Semangat lagi teman-teman semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Pejuang MC ya. Kalau kemarin kita 17 Agustus merayakan kemerdekaan ya. Hari ini kita masih dalam suasana semangat merayakan kemerdekaan. Tanggal 18 Agustus kita juga akan umumkan siapa pejuang-pejuang AFC yang berhasil menorehkan prestasinya di challenge periode Juli kemarin ya. Dan kita sudah siapkan nama-namanya, sudah ada 10 nama, sudah melalui validasi. Kemarin sudah ada, kita cek satu persatu dan ada yang tergeser karena sistem validasinya ternyata di situ ada yang salah dalam hal pelaporan ya. Maka nanti setelah pengumuman ini juga akan dikasih informasi atau diberikan ya semacam cara membuat yang benar, pengecekan DV-nya seperti apa supaya lebih memudahkan lagi nanti untuk laporan bulan berikutnya agar proses validasinya nggak terlalu lama teman-teman. Oke, baik, saya akan umumkan ya
10 nama masuk dalam ya. Ya, ini BV terbesar. Kita akan masuk ke yang 4 sampai 10. Slide berikutnya, kawan nih. Suara saya putus-putus. Saya coba nggak pakai mic kalau gitu. Suara saya udah jelas? Gimana? Nah, jelas nggak pakai mic. Tadi jauh, Oke. putus-putus, Soalnya di jelek sini lagi. hujan Aduh, ya. malu-malu coba. Oke, teman-teman, untuk top 4 sampai 10 ya. Hadiahnya ini masing-masing 2 buah masker Aura Bright ya. Kita akan sebutkan dari yang nomor 10 dulu. Jeng 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 jeng. Nomor 10 jatuh kepada Kak Siti dari Vini Vidivisi. Ada nggak Kak Siti di sini? Kemudian yang nomor 9 jeng 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 jatuh kepada Kak Mona Melinda dari Alpha Vector. Itu Kak Siti juga hadir. Kak Mona ada di sini? Kalau ada langsung chat, ada gitu ya. Silakan ketik kalau ada. Kemudian yang ke-8 jatuh kepada jeng 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 Kak Yunita Mariani dari 3G. Ya, silakan Kak Yunita, nanti ketik ada kalau ada orangnya di sini ya. Yang nomor 7, peringkat nomor 7 jatuh kepada jeng 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 Kak Leni dari Rising Star. Ya, berikutnya peringkat ke-6 jatuh kepada jeng 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 siapa ini? Ibu Kosma dari Mugen Power. Ada nggak Ibu Kosma di sini? Silakan ketik ada kalau ada. Oh, itu ada ya. Kemudian peringkat ke-5 jatuh kepada jeng 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 Kak Rani Sitorus dari Together. Ya. Ada nggak Kak Rani Sitorus di sini? Boleh nanti langsung silakan ketik ada kalau ada. Ya, ada juga itu. Wah. Berikutnya, peringkat ke-4 jatuh kepada jeng 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 Kak Neta dari Ninja Warrior. Tepuk tangan dulu semua. Untuk ke-6 nama berikut ini ya. Selanjutnya yang top 3 yang masuk 3 besar. Oh, Kak Neta juga ada. Oke, berarti semuanya ada ini ya yang sudah saya sebutkan tadi. Sekarang kita akan ke yang 3 besar. Siapa sajakah itu? Apakah ada wajah-wajah baru atau ada didominasi wajah lama? Kita lihat dari yang nomor 3 dulu. Peringkat ketiga akan mendapatkan hadiah produk senilai 1 juta rupiah ditambah dengan 1 piece t-shirt Fast Track ya. Jatuh kepada untuk peringkat ketiga, siapakah dia? Jeng 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 Ko Doni dari Rising Star. Semangat buat Ko Doni. Orangnya hadir nggak di sini? Kalau ada silakan diketik ada ya. Berikutnya yang kedua. Peringkat kedua berhak mendapatkan hadiah senilai produk senilai 2 juta ditambah dengan 1 buah t-shirt Fast Track. Untuk peringkat kedua jatuh kepada jeng 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 Kak Tia dari Rising Star. Wah, dua-duanya ini dari Rising Star ya. Kak Tia sama aku Doni ini. Wah, luar biasa ya. Berikutnya yang kita tunggu-tunggu untuk ranking ke-1 berhak mendapatkan hadiah produk senilai 3 juta rupiah ditambah 1 buah t-shirt Fast Track. Ya, kita lihat siapakah dia teman-teman ya.
Untuk juara 1 jatuh kepada Kak Reli dari TIG. Luar biasa ya, terima kasih. Selamat buat yang sudah memperoleh ranking 10 besar ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang belum berkesempatan di periode berikutnya ya, melalui semangat kemerdekaan hari ini kita bisa ditularkan semangatnya dari para pemenang ini. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan langsung mendengarkan arahan dari Kak Wani terkait dengan cara pelaporan fast track. Silakan Kak Wani. Ya, terima kasih Kak Manu. Selamat buat pemenang ya. Nah, pemenang ini segera masukin di daftar ya, alamatnya di mana supaya hadiahnya segera diproses. Jadi nggak perlu diingat-ingatkan lagi, langsung aja kasih alamat di grup. Baik, saya akan share materinya dulu ya. Jadi sebenarnya eh, oke, baik, sebenarnya ini cuma mau mengingatkan aja sih, mengingat kemarin pada saat kami terima data ya di tim data itu, apa namanya, kalau kita nggak validasi tuh bisa bisa yang harusnya nggak menang jadi menang begitu ya, bisa yang harusnya eh, ranking sekian jadi nggak masuk ke ranking seperti itu. Jadi setelah dilakukan validasi ternyata terjadi perombakan urutan pemenang begitu. Nah, jadi dari situlah kami dari Kak Lisa, Kak Manu dari tim data dan saya kita diskusi bagaimana kalau kita coba mengingatkan lagi ke teman-teman bagaimana sih cara menghitung BV itu begitu ya. Mungkin sebagian besar teman-teman sudah bisa. eh, tapi mungkin ada yang masih bingung, masih lupa begitu ya. Dan kebetulan kan ada beberapa teman baru yang baru masuk ke dalam fast track ini. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih buat ketua-ketua kelompok nih, ketua-ketua grup yang selalu tepat waktu mengirimkan reportnya dan dalam bentuk report yang memang kami harapkan gitu ya, pakai report yang sudah kami kirimkan sehingga itu sangat memudahkan tim data untuk melakukan proses pendataan ya. Bayangkan itu ada 20 grup ya, ada 20 grup dengan peserta lebih dari 100. Seperti itu kalau kita lakukan manual satu-satu kita input itu akan sangat memakan waktu ya teman-teman. Belum lagi dari situ kita lakukan proses validasi. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah on time kirim datanya dan menggunakan laporan yang memang sudah kita berikan kepada semua ketua kelompok untuk dipakai. Baik, nah ini saya coba share aja. Nah, teman-teman, perhitungan BV ya untuk keperluan challenge ini kan kita pakainya BV sama dengan yang dipakai oleh perusahaan untuk menghitung kita punya trip-trip ya atau campaign kontes-kontes yang diberikan oleh perusahaan itu kan pakainya BV ya. BV itu singkatan dari business value ya, betul ya. Nah, sebenarnya gampang banget BV itu eh, s- berapa sih BV ya? Gimana cara dapat BV? Sebenarnya gampang banget. Setiap kali kita mensponsori satu box itu nilainya adalah 75 BV. Jadi per satu box itu 75 BV. Jadi kalau hari ini saya closing satu orang gitu ya, dia ambil ruby berarti kan dia beli dua box gitu ya, satu boxnya 75 berarti kalau dua kan 150. Berarti saya mendapatkan BV 150 atas pembelian orang yang saya closing tadi, begitu. Ya jadi sebenarnya gampang banget seperti itu. Ya jadi kalau Ruby itu senilai karena dua box 150 BV, sedangkan kalau Safir itu 6 box ya berarti nilainya 450 BV. Sementara kalau Diamond itu 12 box berarti 900 BV. Sebenarnya gampang sekali untuk menghitungnya gitu. Ya, jadi BV itu dihitung dari direct sponsor atau sponsor langsung. Ya, dan didapatkan dari transaksi registrasi atau kalau ada orang baru join atau dia upgrade ya. Jadi kalau misalnya saya approach A ya, saya closing A ya. A hari ini dia ambil Ruby gitu. Nah, hari kedua dia ternyata karena hari ini dia minum enak produknya besok ngambil lagi Ruby lagi. Berarti hari ini saya dapat karena Ruby dua box
150 kan, dan besok dia upgrade ya. Upgrade itu berarti dia ambil lagi, maka saya dapat lagi 150. Berarti totalnya udah 300 seperti itu. Ya, jadi transaksinya dari registrasi dan upgrade ya, dari direct, hanya dari orang yang saya sponsori. Kalau si A itu ngajak teman lagi dan temannya closing, nah artinya temannya itu atau si B itu adalah directnya si A. Tapi bukan directnya saya, bukan sponsor langsung saya, gitu. Makanya BV-nya masuknya ke A, bukan kepada saya, gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh ya, saya coba kasih contoh supaya mudah. Contoh nih, saya misalnya level saya diamond saat ini, gitu ya. Lalu saya mensponsori B ya, hari ini nih ceritanya. B, oke sepakat saya mau ambil ruby, gitu ya. Lalu hari ini juga saya mensponsori C. Ya, si C ini karena dia mau untuk pengobatan langsung dia ambilnya safir gitu ya. Tadi ingat ya, ruby itu 2 box, safir itu berapa? 6 box ya. Atau kalau 6 berarti kan 75 kali 6 450. Nah, lalu hari ini juga saya ngajak D ya. Hari ini jadi saya closing 3 nih. Ada B, ada C, ada D ya. Nah, karena kan kita sistemnya binari ya teman-teman. Jadi saya taruh D itu di bawahnya B gitu ya. Nah, D ini ambilnya ruby. Oke. Nah, lalu C hari ini juga nih C ini semangat banget ya. Terbukti dia ambilnya langsung safir dan hari ini juga dia closing safir. Eh, Yaitu si E ya yang baru masuk gitu. Nah, jadi berapa BV-nya Wani nih? BVA, BV-nya Wani. Yang saya rekrut kan B, C, dan D ya. Jadi BV saya dari B berapa? Dari B 150, dari C 450, dan dari D 150. Gitu ya. Berarti BV saya hari ini totalnya 750. Jelas ya sampai di sini teman-teman ya. Jadi BV Wani ini, si A ini hanya dihitung dari yang direkrut. Dari Ruby si B ya diambil Ruby, dari si C diambil Safir, dan dari D dia ambil Ruby juga. Walaupun Wani taruhnya di bawahnya B, tapi si D ini adalah direkrut langsung oleh Wani gitu ya. Nah, sekarang BV-nya B berapa? BV-nya B hari ini kosong karena B belum rekrut. Hari ini nggak ngerekrut siapa-siapa. Betul ya? Nah, lalu BV-nya C berapa? Nah, karena C hari ini ngajak E, berarti BV-nya C adalah 450 karena si E ini closingnya Safir. Jelas ya? Sampai di sini jelas ya teman-teman ya. Jadi kita lihat ini walaupun saya posisinya si D ini saya taruh di bawah B, tetap dia adalah rekrutan si Wani. Ya, tapi bukan rekrutannya B walaupun ada posisinya di bawah B. Ya, ini kalau untuk menghitung BV. Baik, ini hari ini cerita hari ini. Nah, sekarang kita coba cerita lagi besok gitu ya ceritanya nih besok seminggu kemudian nih seminggu kemudian si B ini ngerekrut F ya F-nya langsung join Diamond. Nah maka BV-nya B itu jadi dia 900 jadi nambah 900. Oke ya tetap BV-nya A nggak berubah ya. Wani nggak berubah tetap 7,5 di sini nggak ada perubahan. Oke sampai di sini jelas ya. Ini untuk registrasi. Nah, sekarang misalnya ada mau upgrade nih, ini kan posisi awalnya begini. Nah, contoh tadi si D kan tadi waktu join Ruby kan, nah dia hari ini mau upgrade Safir. Nah, kalau Ruby itu kan 2 box, mau jadi Safir, Safir 6 box, berarti dia nambahnya berapa? 4 box. 4 box BV-nya berapa? 75 kali 4, yaitu 300, gitu ya. Nah, maka hari ini si A ini dapat BV dari si D yaitu sebesar 300 ya. Upgrade dari Ruby 2 box menjadi Safir ya. Jadi nambah 4 box. 4 box itu yang dihitung sebagai BV-nya A ya. B nggak dapat apa-apa. Jelas ya sampai di sini ya teman-teman ya.
Oke, kalau mau ada pertanyaan boleh diketik aja pertanyaan, nanti kita jawab waktu nanti Kak Resi tolong ya di-cut ya waktu kita ya. Jelas sampai di sini? Nah, sebenarnya kita siapkan laporan ini untuk memudahkan teman-teman ya, khususnya ketua kelompok untuk mendata BV-nya teman-teman semua. Ini contoh kemarin pencapaiannya grup 3G ya. Ini 3G salah satu. Saya kasih contoh karena 3G ini salah satu yang rajin ya. Terima kasih Kak Gloria ya, yang rutin mengirimkan laporan dan tepat waktu gitu. Dan berdasarkan validasi selalu betul datanya ya, angkanya selalu betul gitu. Nah, jadi misalnya seperti ini, misalnya tanggal 2 nih ada yang produksi, langsung ditulis nih Yunita, ditulis 300 di sini. Seperti itu. Lalu nanti tanggal berapa lagi? Tanggal 3 ada lagi yang produksi. Kak Gloria sendiri ditulis di sini 150 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti tidak lupa. Tidak lupa dan pada akhir bulan enak sudah terkumpul, sudah ada totalnya di sini. Jadi teman-teman nggak perlu lagi sibuk-sibuk. Tim aku belum ngumpulin nih, kadang suka gitu ya sampai sampai malam tim aku ada yang belum ngumpulin nih Mbak Wani sampai sekarang belum ngasih data ya karena kita udah last minute udah di akhir bulan baru kita tanya-tanya. Nah sebaiknya saran saya tuh harian ya jadi harian teman-teman sudah atau misalnya paling tidak mingguan deh dalam seminggu itu teman-teman sudah mulai kolek laporan ke timnya. Seperti itu. Nah, kalau saya biasanya nanti udah di akhir bulan, baru saya minta screenshot bonusnya, screenshot bonus yang daily bonus ya itu ada bagian total. Nah, itu saya untuk lakukan pengecekan berapa sih benar nggak sih BV yang udah ditulis ini dengan laporan dari perusahaan ya itu kan sebagai bentuk laporan dari perusahaan ya untuk daily bonus itu untuk mengkonfirmasi eh, uang yang kita dapatkan ya dengan produksi yang sebenarnya terjadi seperti itu. Nah, itu yang kita pakai juga saat ini untuk melakukan validasi laporan teman-teman semua seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, dengan laporan seperti ini buat kami yang ada di tim data ini juga jadi mudah gitu ya karena dari sini kita tinggal copy data teman-teman, lalu kita gabungkan, kita reconcile dengan laporan-laporan dari grup-grup yang lain. Kita tinggal apa copy paste ya, kita tinggal tambahkan aja. Nah, sekarang teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman ngasihnya dalam bentuk ketik angka aja, berarti saya harus ketik saya Kak Amanu, Kak Lisa harus ketik satu-satu gitu. Nah, itu yang kita masih kadang lakukan di sini. Sebenarnya bukannya kita nggak mau repot, bukan begitu ya, tapi akan lebih eh, kalau dengan data seperti ini eh, meminimais kesalahan gitu ya daripada kita harus ketik ulang ya. Jadi misalnya Kak Gloria nih di sini 1.500 gitu ya. Ternyata nanti saya salah ketik ya. Jadi cuman 1.400 misalnya salah ketik atau 1.300 kan sayang gitu ya. Nah, jadi kalau dengan laporan yang sudah distandarisasi seperti ini kita enak kita tinggal copy lalu kita tinggal salin ke dalam laporan yang secara keseluruhan seperti itu. Gitu teman-teman, slide saya nggak banyak, cuma ini memang sifatnya hanya mengingatkan aja. Semoga teman-teman apa namanya bisa mengingat lagi ya, bisa refresh lagi mengenai apa yang kita harus lakukan untuk ini sebenarnya hanya alat ya, hanya alat untuk membantu dalam memantau progres kita semua sih gitu. Jadi ini bukan kunci untuk sukses enggak, bukan gitu ya. Ini hanya alat untuk membantu kita dalam memonitor progres kita semua di sini. Kan target kita semua sama di sini ya, pencapaian rank, pencapaian trip seperti itu. Nah, ini juga untuk memastikan kita on track gitu ya. Dengan memasukkan data seperti ini, dengan adanya data BV ini, kita bisa Mohon maaf fokus. terlambat Kak Wani. Nggak apa-apa Terlambat Kak baru Glo. masuk. Oh, lagi Oh, ini upacara kan ya. laporan saya ya. Ini laporan saya. Nggak apa-apa Kak Glo, ini contoh laporannya kita pakai Kak Glo punya. Terima kasih banyak ya, tiap bulan sudah rutin kirim tepat waktu dan laporannya juga betul gitu ya. Kita selalu validasi datanya betul. Terima kasih Kak Glo dan tim. Terima kasih. Oke baik, itu aja sih dari aku.
Ada ini teman-teman, ada pertanyaan kah? Terima kasih ya Kak. Saya kira laporan saya bermasalah, makanya kenapa dimunculkan. Ternyata saya kira laporan Enggak, saya yang salah. jadi contoh yang baik kok. Teman-teman yang masih belum jelas silahkan tanya mumpung kita buka nih sesi pertanyaan. Jadi Oh, nanti nggak ada kesalahan lagi gitu. ini ada pertanyaan sih. Sebenarnya pertanyaannya di luar yang tadi Kak Wani jelasin. Nah, mau kita bahas pas bagian diskusi fast track atau mau kita bahas sekarang? Kalau menurutku sih lanjut ke Mbak Anis dulu baru kita jawab yang diskusi fast track gitu. Gimana Iya, Mbak? kalau nggak ada hubungannya sama laporan nanti aja Mbak. Kak. Ya, oke. Oke, Eh, itu aja dari saya kalau gitu. ya, Terima kasih banyak teman-teman. terima kasih banyak Kak Wani atas penjelasannya. Kalau menurut saya jelas banget ya. Teman-teman banyak banget memang yang masih keliru gitu bikin laporan gitu. Kayak kemarin juga Sailor Moon ada sesi khusus untuk ngerapiin laporan ya. Semoga teman-teman di sini juga bisa semakin paham gitu. Nah, eh selanjutnya kita akan membahas tentang cara closing Ferrari. Ini benar-benar super duper strategi yang bagus ya. Nah, supaya tidak berlama-lama kita panggilin Mbak Anis. Silahkan Mbak Anis. Baik, terima kasih Kak Restika. Tepuk tangan dong buat host Merdeka kita hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, 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 pagi. pagi, Waalaikumsalam. pagi, Pagi. Merdeka. Pagi, Merdeka. Selamat Iya, pagi Kak. baiklah. Ya, morning Kak Junsian. Ya, teman-teman, sebelum saya sharing tentang Ferrari ya, saya mau menyampaikan beberapa hal. Ini ada Cieni ya. Sebetulnya tuh aku ngajak meeting Cieni semalam, tapi ternyata juga sayanya ada tugas ya, jadi nggak bisa. Jadi intinya mudah-mudahan nanti coba dipertimbangkan sama teman-teman Fast Track. Tapi yang saya sampaikan ini mereview dari perjalanan Fast Track selama ini ya. Sampai ini bulan apa nih? Bulan Agustus ya. Dan untuk kebaikan teman-teman semua. Nah, alhamdulillah kan saya ada pengalaman di konsultan ya, membuat program-program development untuk karyawannya. Nah, kalau ini untuk fast track. Jadi ini lanjutan dari sesi keikhlasan kemarin kan untuk menciptakan 100 samurai. Kita termasuk saya juga menegur diri saya pribadi ya, meningkatkan rasa cinta saya, kepedulian saya terhadap teman-teman fast track yang nggak semuanya juga ada di jaringan. Maksudnya nggak langsung di jaringan saya gitu ya. Ada juga yang di atas saya. Tapi ini bentuk rasa cinta saya. Jadi yang pertama, ini nanti boleh dilanjutkan di diskusi ya. Tapi yang pertama, karena ternyata nggak mudah untuk teman-teman komite ini meeting teman-teman. Karena komite sendiri tugasnya udah banyak ya. Saya lihat kan udah jadi ketua, udah jadi wakil ketua, maksudnya jadi ketua di komitenya untuk grupnya, misalnya grup Seiko udah jadi wakil ketua. Yang saya perhatikan juga kadang-kadang menggubrak-gubrak peserta itu butuh kesabaran tersendiri, terus ngumpulin laporan, menyemangati mereka untuk bikin laporan harian, kemudian ya banyaklah tugasnya. Belum lagi ada yang jadi ketua fast track ini, jadi wakil ketua. Jadi berkali-kali CNI ngajak meeting itu nggak pernah lengkap ya. Tapi saya memaklumi karena kita semua kan juga ada target yang harus kita kejar ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, CNI juga pernah menyampaikan, jadi fast track ini rasanya udah karena orang itu kan butuh sesuatu yang baru ya. Jadi rasanya kayak udah mulai hambar gitu. Biasa aja. Yang paling seru itu adalah GVP-nya. Artinya teman-teman kumpul di GVP. Tapi GVP itu kayak nggak ada sesuatu yang ya begitu-begitu aja gitu ya. Nah, terus sehingga juga selain teman-teman ketua komite ini mendapatkan tugas sebagai ketua di kelompoknya, rata-rata semuanya juga dapat tugas nih. Ada yang bagian apa ya? Misalnya ada yang bagian training, ada yang bagian testimoni, ada yang bagian data. Kalau bagian data nggak kerja nggak mungkin karena setiap bulan ditunggu ya. Kadang-kadang udah lupa juga tugas gue apa ya. Nah, jadi
Ya, ini karena kesalahan kami juga nih ya, sebagai komite nggak pernah ngumpul lengkap ya. Saya mengusulkan begini, Cieni juga teman-teman semua ini bentuk rasa sayang saya, terutama ini nanti mungkin eh, Kak Karmila yang akan melanjutkan follow up-nya ya. Jadi kan kita ini yang pasti rutin ketemu tuh di GVP nih ya. Minggu misalnya hari Minggu saat ini adalah grupnya Kak Restika. Minggu depan berarti kan ada grup berikutnya setelah Kak Restika. Minggu ketiga kan setelahnya Kak Restika lagi tuh saya nggak apa di grup apa yang akan bertugas. Nah izin di minggu keempat karena kami komite nggak pernah ketemu. Minggu keempat itu adalah di hari Seninnya itu adalah giliran komite ini termasuk steering komite ya, which is itu ada CNI, ada Pak Yusuf dan saya untuk memberikan GVP atau mungkin mereview ini 3 minggu ini kita udah lari kenceng atau kurang apa gitu ya, atau mereview dirinya sendiri ya. Itu di hari Senin. Di hari Rabu ini karena saya lihat eh, grup-grup yang aktif itu tuh bikin Zoom di luar waktu ini. Tapi ada juga grup yang jangankan bikin Zoom ya, bikin mereka semangat satu grup aja nggak mudah gitu ya. Jadi kayak kayak mati suri kan aku kasihan juga ya. Padahal ketuanya udah tergopoh-gopoh. Jadi di hari Rabu ini, di hari Rabu nanti ketika si komite ini dapat giliran adalah kita akan ngumpul ya. Kemudian nanti Pak Ne kan bisa tuh breakout room. Jadi nanti jadi biar si ketua nggak nyari hari lain karena kayaknya untuk mencari hari lain yang semua cocok, saya lihat ketuanya juga butuh kesabaran. Hari Senin ya, aku lagi ke sana. Oke, ganti hari ini. Aku lagi ke sini. Aku lagi nganterin suami. Nah, jadi kita ini udah terbiasa kumpulnya kan Senin, Rabu, Jumat pagi. Ya udah, di Rabu pagi ketika giliran komite itu adalah minggunya komite, maka nanti Pak Ne akan bikin setelah ya speech sebentar si hostnya, mungkin CNI mau ada masukan, mereka akan dimasukkan ke dalam Zoom. Jadi mau tidak mau akan ketemu dengan kelompoknya. Karena bisa jadi aku juga nggak tahu ketua gue siapa gitu ya. Karena kan mungkin nyolek-nyoleknya di WhatsApp grup aja. Ada juga mungkin orang yang malu-malu kan. Kalau orang yang proaktif sih gampang kan dia akan kejar terus gitu. Sehingga saya membantu ketua tidak lagi mencari hari-hari terus harus nyiapin Zoom sendiri. Toh kita udah punya Zoom. Nah, kalau dengan itu dipaksa mau tidak mau kita akan ketemu karena syarat sukses kan di pertemuan. Bagaimana ketua akan bertugas kalau dia nggak pernah ketemu dengan timnya? Bagaimana mana mau ketemu dengan timnya kalau bikin Zoom itu waktunya nggak cocok-cocok gitu ya. Kadang-kadang beberapa ketua ngeluh juga kadang capek deh. Itu kan mereka yang butuh. Kok kayak aku yang ngejar-ngejar ya gitu. Seperti itu ya. Itu di hari Rabunya. Nah, di hari Jumat itu eh, inilah harinya tim training bertugas. Yang mau training nggak harus orang luar ya. Contoh di sini ada yang sudah mencapai samurai. Kalau hanya dikasih sesi 10 menit kan kita nggak tahu tuh detailnya kenapa sih Kak Restika ini bisa duluan samurai, bisa jadi samurai of the year. Terus bisa dikasih ke Kak Doni. Kenapa Kak Doni ini sering menjadi top 3? Terus bisa dikasih ke mana ya di ke Kak Rali atau siapapun lah. Misalnya di sini juga ada Kak Sandi. Kak Sandi itu kan ahli marketing ya, konsultan marketing atau siapapun kan kita semua punya kelebihan sehingga kalau orang itu dikasih tempat ya untuk tampil keterikatannya akan lebih tinggi atau Mbak Sinta kan bisa tuh cara bikin iklan di Facebook ya yang bisa menghasilkan. Atau siapalah yang ilmu memasak juga boleh karena di sini kita belajar apa aja ya. Jadi ini saya usulkan ini untuk kemarin soalnya meeting terakhir komite saya udah mulai complicated dan agak sepaneng nggak pernah ketemu nggak ada notulennya udah nggak pernah ketemu semua orang nggak ada notulennya gitu ya. Jadi kadang pun saya ngejar-ngejar ketuanya untuk meeting gitu. Itu sih teman-teman, tapi itu nanti saya sengaja sampaikan di awal kan ini hasil perenungan saya gimana caranya biar fast track ini berbeda ya karena kalau fast track berbeda pasti teman-teman akan datang ke sini nggak tiba-tiba grupnya juga lenyap kayak lenyap gitu karena bingung juga gitu ya ketuanya sama satu lagi PR kita adalah kita bikin oh sorry yang Jumat itu boleh diisi training dan juga NDO karena NDO itu penting ya teman-teman kalau LOP teman-teman fast track di sini bisa langsung bergabung di grupnya Racing Star itu udah banyak banget jadwalnya.
saran saya teman-teman ikut aja jadi pembicara. Kalau ada yang ketakutan, kayak ada di tim saya ketakutan, udah ambil aja yang pagi atau siang itu paling sepi ya. Tapi kalau malam itu yang udah mahir, isi aja yang malam ya. Kayak gitu. Sama itu yang LOP. NDO bisa diisi di hari Jumat. Kalau nggak ada training kita NDO karena orang-orang masuk ke sini kan kita harus harus dan NDO-nya bisa dari orang-orang yang udah sukses. Ya tadi kayak Kak Restika, Kak Doni, Kak Gloria atau siapapun ya. Kemudian kita juga punya PR AFC University. Nanti itu akan saya bahas terpisah lah secara online kan Medan udah jalan ya. Nah saatnya kita nanti bikin lah biar Fast Track ini benar-benar bermanfaat banget gitu ya. Jadi usulan-usulan saya ini teman-teman mudah-mudahan ini hasil perenungan juga sih dari seorang konsultan gitu gimana kan aku punya passion di people development. Itu sih teman-teman semua, tepuk tangan dulu dong buat kita semua sebelum kita lanjut ke Ferrari. Ya, siapa di sini yang pengen closingnya itu Ferrari bertubi-tubi? Boleh dong, saya pengen tahu siapa yang pengen. Boleh. Siapa tahu nggak pengen gitu ya. Kak Natali, Kak Restika, Kak Sinta. Saya mau. Mau, 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 mau. Iya, karena memang biar seru tuh kita harus interaktif ya. Teman-teman, ini salah satu trik juga kalau kita sharing di Zoom ya, apalagi Zoom ya, udahlah off kamera, lagi ngupas bawang ya. Tapi kalau dipanggil namanya kan langsung datang gitu. Kayak saya lagi kemana, tadi juga ada meeting gitu ya di komplek, langsung datang begitu dipanggil. Mau, 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 mau semua. Oke. eh Sebelum masuk nih ke materi Ferrari juga biar teman-teman penasaran. Kemarin habis materi keikhlasan banyak juga yang DM saya, "Ih, kok cocok banget ya, kok gue banget gitu ya." Terus misalnya yang bermasalah dengan suaminya. Dan aku mohon maaf juga ya lebih sering menyinggung suami karena ternyata yang banyak curhat itu memang para istri loh. Ya, sehingga tadi contoh saya yang keluar lebih banyak suami dibanding suami komplain gitu ya. Kalau suami curhat tentang istri itu, walaupun mereka mungkin juga nggak nyaman, tapi jarang curhat kan. Biasanya ditelan karena udah menikah kan, udah ada ikatan antara dia, istrinya dan Tuhan ya. Kemudian ada juga yang sharing, ih kok cocok banget ya. Aku juga digosipin loh tentang uang gitu. Nah, karena memang kalau kita sudah ya memang itulah gitu ujian. Ujian itu ya ujian semua orang gitu, nggak dia hanya sendiri gitu ya. Terus kalau di AFC ya ujiannya itu teman-teman. Ujiannya pertama misalnya ditolak. Kalau teman-teman misalnya memilih berkarir di kantor, mungkin juga akan ditolak sih, tapi agak beda ya. Misalnya ditolak untuk dipromosi. Tapi kalau ini kan penolakan lebih sering. Ujiannya ada masalah dengan leader ya, karena kita punya leader. Ada tim yang ngambek, itu ujiannya ya. Karena memang kita sudah memilih ujian kita di AFC dimanapun itu kayak begitu. Siapapun nanti bisa ditanya yang udah Busido pasti pasti mengalami ujian yang sama. Nah, kalau kita cepat accepted, menerima ya, minta tolong pada Tuhan untuk menyelesaikan persoalan ini gitu ya, harus kita melepaskan, kita mengikhlaskan, ya rasanya nggak ada masalah gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke Ferrari. Nah, Ferrari ini teman-teman tolong disimak ya karena nanti ada slide-nya. Cuma sebelum slide itu yang paling penting adalah mindset-nya kalau kita mau closing Ferrari. Nah, saya pribadi berani sharing ini sebetulnya berani nggak berani gitu ya. Karena awalnya kan Cieni bilang sama Pak Darmadi pas saya ke mana namanya ke Purwokerto itu eh, Mbak Anis sama Pak Anies itu ahli closing Ferrari, udah langsung dibilang ahli gitu ya. Padahal saya masih belajar ya teman-teman. Kemudian kemarin Kak Sinta bilang, Mbak Anis kata Cieni diminta sharing Ferrari loh. Kok jadi banyak yang bilang saya itu di sini gitu. Maksudnya fokusnya di Ferrari karena memang sebetulnya belum merasa master ya. Saya mau kasih lihat kenapa saya memfokuskan kepada Ferrari gitu ya. Jadi ini termasuk juga untuk membuka mindsetnya teman-teman. Karena kalau mau closing Ferrari yang tadi bilang mau, ternyata teman-teman yang harus dibereskan pertama adalah siapa? Diri sendiri ya. Kalau teman-teman mau closing Ferrari, yang harus dibereskan pertama bukan prospeknya, bukan leadernya, bukan timnya, tapi diri sendiri. Ayo, yang mau closing Ferrari, tulis bahwa diri sendiri yang harus diberesin. Mindsetnya diri sendiri. Ayo tulis dulu. Berarti teman-teman menyimak ya.
acara ini. Dan benar-benar teman-teman, kalau yang lagi nyetir nggak usah nulis ya, karena harus fokus nyetir ya. Ya bilang aja, ngomong aja sendiri, harus beresin diri sendiri ya. Jadi mindsetnya diri sendiri yang harus diberesin ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita masih merasa, sorry, bisnis ini adalah bisnis sampingan, bisnis ini adalah bisnis kecil, gue bisa apa enggak ya? Ah, gue rugi mah cukup. Ya udah, teman-teman akan mainnya di situ. Makanya perjalanan saya Ferrari untuk beresin diri saya sendiri itu lama bahkan sampai sekarang. Nah, saya mau kasih historinya dulu. Kenapa saya closing senangnya sama closing Ferrari ya? Saya berani menyampaikan ini setelah saya cek ternyata di jaringan saya itu memang ada 5 kali berturut-turut closing Ferrari. Wah, tepuk tangan dong buat kita semua. Siapa yang mau 5 kali berturut-turut closing Ferrari, wah, itu akan mempercepat teman-teman naik rank ya. Walaupun saya sendiri merasa, wah ini kayaknya gue kurang cepat gitu ya. Karena perjalanan menemukan Ferrari ini panjang ya. Dimulai dari saya diajak sama Kariana ke Papua ya. Jadi waktu itu Kak Anies ke Papua dong. Yang pertama waktu itu memang saya benar-benar nggak bisa karena jadwalnya bersamaan dengan training saya gitu ya. Sambil juga mikir, duh, di sana saya nggak ada jaringan gitu ya. Memang jaringan kuat saya yang ada. Ininya mahal gitu. Gimana ya cara nyarinya? Duh, pas lagi ada rezeki training ya 2 hari berturut-turut. Jadi nggak bisa. Nah, tahun depannya saya ingat banget saya lagi ikut misi dagang di Arab Saudi ya bersama anak saya. Saya sampai ingat juga posisinya di depan Masjidil Haram, makanya saya nggak berani nolak. Karyana nanya, Kanis lagi di Mekah ya? Iya, Kanis ke Papua yuk. Sebenarnya alasannya sama loh. Di hari itu ternyata ada training juga gitu. Cuma saya udah bilang sama suami saya, kan kadang-kadang suami saya, beliau kan yang ngelola keuangan lumayan besar kan ke sana. CNI pun bilang gitu ya eh aku bilang sama suami, Mas kayaknya yang kali ini nggak boleh nolak deh. Aku malu banget kan di sana ada Rere dan lain-lain. Jadi kita harus datang. Pokoknya ada nggak ada uang kita datang. Oke, Karyana, siap. Nah, saya berangkat ke sana sambil mikir gitu. Ini gimana ya? Jadi ini sebetulnya saya setelah mereview perjalanan saya closing Ferrari itu berasal dari situ, teman-teman. Ini gimana ya? Biar aku tuh bisa ada orang kayak yang aku prospek, apa aku ngundang-undang orang di bandara ya? Kayak siapa namanya Ibu Husniar kan datang aja dia ke Papua. Dia ngundang-undang orang itu di bandara ya. Dan ada yang datang gitu ya. Mungkin cara mengundangnya yang bikin heboh gitu ya. Sehingga ada yang datang. Dan yang datang tuh kadang-kadang katanya waktu Bu Husniar roadshow itu dia nyiri. Terus dirinya dibuang di angkutan umum. Kan memang kebiasaan orang Papua kayak gitu ya. Tapi Bu Husniar karena fokus banget itu ya pokoknya itu nggak bau lah gitu ya. Nah, saya gimana caranya? Iklan juga nggak pikir. Pokoknya dari jadwal padat saya training, tiba-tiba saya udah harus ke Papua. Sebelumnya mana saya di Saudi gitu ya. Udah harus berangkat dan ternyata memang bertepatan dengan training. Jadi saya training dulu, jadi saya tunda keberangkatan saya. Nah, disitulah yang membuka closingan Ferrari teman-teman. Jadi waktu itu saya dengan CNI ya pastinya CNI ingat lah. CNI suaranya masih keren banget gitu ya, masih membahana ya. Eh, kita diminta training. Jadi saya kerjasama lah sama CNI ya. Saya ngasih training duluan, ditutup dengan CNI. Nah, sehingga saya CNI bilang gini, pokoknya, nah ini memang tanah Papua tuh tanah yang subur teman-teman. Kalau kalian di sini closingnya hanya ruby, hanya safir, itu kalian gak serius di bisnis ini. Minimal kalian itu harus closing diamond, baru saya mau kasih harga. Maksudnya saya mau kasih waktu gitu buat Papua ya. Nah, benar ya. Setelah itu, besoknya atau setelah training itu, saya melihat Rere itu bawa 2 karton besar, isinya 80 box, 80 box, bahkan mungkin lebih dari 2 karton. Dan Rere itu bawa tas ya yang bisa diselempangin kayak gini nih. Nah, kayak gini jadi kayak tukang kredit ya. Nah, tasnya bisa diselempangin kayak gini, agak gede lah ya, lebih gede dari ini. Itu saya lihat, saya kirim sih videonya ya. Cuma kalau lihat dengan mata kepala sendiri, itu yang bikin saya terbuka. Wah, gimana itu pairingan Kadena kenceng. Emang Rere itu keren banget gitu ya. Jadi dia apa pakai tas itu, terus ada dus di sebelah kanan kirinya dan dia benar-benar mandiri ya. Di depan itu orang antri. Nah, antrinya apa? Closing diamond kalau nggak Ferrari. Dia ngeluarin uang kayaknya jarang yang transfer. Jadi rata-rata orang tuh ngeluarin uang ya. Kalau diamond dulu berapa tuh 21.800.000 dia keluarin, dia bayar ke Rere. Jadi tasnya Rere itu penuh uang teman-teman.
Dan itu cepat banget habis 80 box, buka lagi dus baru. Sementara saya nggak bisa ngundang orang satupun kan. Jadi memang di situ saya berinvestasi. Tapi ternyata Allah tuh adil. Di situlah yang membuka kayak wis gitu. Ternyata bisnis ini bisa sedahsyat itu ya. Itu yang kemarin tuh saya berani bilang waktu itu saya ada komunitas ya saya mengikuti Ustadz. Ustadz itu bilang pengen umrohnya tuh seingat saya sebulan satu orang. Dan dari situ saya jadi punya keberanian. Kita bisa loh harusnya nggak harus 3 bulan sekali gitu. Harusnya bisa sebulan itu kita mengumrohkan satu orang. Karena melihat kecepatan bisnis itu ya. Makanya nggak heran Rere udah Shogun ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, dari situ saya waktu itu dokter Apter itu masih Ronin dan kepala dia itu belum leader. Pokoknya karena beliau dokter, kemudian dia closingnya gampang kan. Kalau caranya dokter Apter misalnya kemarin baru sharing ya di grup Samurai atau di grup Top 1%. Beliau baru closing 30 juta. Kan dia, oh pengen punya anak programnya 8 bulan. Kalau pakai Suba Utsu sekian ya karena kalau pakai bayi tabung lebih mahal. Jadi dokter after closing lah tuh 30 juta ya. Nah, sekarang dokter after sudah samurai dan saya melihat beliau udah berpikirnya tuh jadi leader ya. Jadi bukan hanya sebagai dokter profesional yang bisa kamu closing kamu ambil segini untuk 3 bulan program kehamilan, kamu programnya 6 bulan. Jadi kan kalau 3 bulan 6 bulan itu harganya tidak murah teman-teman ya. Terus pernah juga dokter Apter tuh pasang konnichiwa-nya Kak Riana ya. Tapi akhirnya nah disitulah dia sudah mulai berpikir sebagai leader. Ternyata ada temennya klinik di Magelang, seingat saya itu dia closing Ferrari. Jadi dokter Apter itu sering banget kirim dulu kita setelah eh, dari Papua itu, CNI itu bikin untuk memberikan waktu gitu ya. Grup top 1%-nya khusus Papua. Di situ dokter Apter kadang-kadang kan belum samurai ya waktu itu. Kadang-kadang di top 1% dia kasih lihat dia closing 28,8, 30 juta, kadang-kadang 50 juta. Itu saya kayak ditabokin gitu ya. Ih, ini kan Ronin gitu. Saya waktu itu udah samurai kok closingnya kayak begini terus. Waduh ya sampai kalau ketemu dokter Apter. Nah ini saya ceritain biar teman-teman mungkin nggak langsung ke Papua ya, tapi dari apa yang saya lihat teman-teman itu bergetar dan kadang-kadang itu untuk ngebuka hot button kita Ferrari, kadang-kadang kita butuh kayak gitu gitu ya. Karena kalau tekniknya aku ceritain gampang banget kalau closing Ferrari. Yang penting kan meyakinkan bahwa teman-teman bisa gitu ya. Nah, dari situ saya suka dokter Raptor kan kadang-kadang WA sama saya kan orangnya juga suka bercanda. Terus saya bilang, dokter, aku di hipnoterapi dong, biar closing Ferrari gitu ya. Ya 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 gitu. Cuma gimana gitu kan? Kadang nggak enak juga gitu ya, nggak nyaman perempuan di hipnoterapi sama laki-laki gitu. Belum dokter hobinya bercanda melulu. Dokter Raptor ada nggak nih hari ini? Sampai di kapal pesiar aku kejar juga dokter dokter. Ayo dong saya jadi di situ kan memperlihatkan saya tuh pengen banget gitu closing Ferrari. Dan saya ketika eh, sharing itu memang saya nggak pernah tuh cerita Ruby, Safir, Diamond nggak pernah. Jadi saya memang udah latihan gitu ya. Makanya saya tahu seluk-beluknya. Kita harus ngomong apanya. Jadi di situ udah latihan walaupun nggak closing ya. Tapi closing Ferrari sebetulnya aku dan Mbak Wani itu udah dari awal-awal ke Yohanes cerita. Hanya di sini karena udah mulai 5 kali berturut-turut, wah ini kayaknya keren banget gitu. Mulai agak-agak belum sampai kayak Rere tapi udah mulai mirip-mirip gitu ya. Jadi di kapal pesiar saya bilang dokter Raptor, ayo dong saya di hipnoterapi. Ayo, ayo Mbak. Nah, tapi kan nggak enak ya. Di kamar saya terus saya datang gitu ke kamarnya. Dan hipnoterapi kan kalau private memang baiknya cuma berdua kan nggak enak lagi. Jadi nggak berani lagi teman-teman ya. Kemarin waktu di Purwokerto juga nanya, Pak Darmadi boleh lah saya di apa namanya di hipnoterapi Ferrari gitu. Cuma nggak sempat teman-teman karena padat banget ya. Pak Yusuf ada jadwal nikahan, dia sendiri jadi pemandu acara untuk acara reuni, langsung ikut acara LOP, jadi udah lumayan tired banget gitu Pak Yusufnya. Nggak ada waktu, kita harus segera pulang juga ya. Nah, jadi latihan saya udah lama. Nah, terus saya juga mikir, kenapa saya lebih tertarik dengan strategi Ferrari-nya Ko Yohanes ya. Nah, kalau nggak bisa, saya biasanya gini, Ko Yohanes kan rumahnya dekat saya. Ini orang kayaknya cocoknya cruising Ferrari. Kok ada waktu nggak gitu. Nah, jadi nanti biasanya Ko Yohanes tuh saya tuh biasanya kalau Yohanes itu prolognya lebih panjang dari saya karena aku nggak sabar. Aku udah selalu saya siapin bolpen sama saya tuh jadi kalau kertasnya Ferrari teman-teman itu harus segede ini ya. Jangan buku yang sekecil ini nggak bisa. Ya, jadi saya udah siapin itu
biasanya saya punya buku yang besar yaitu bekas materi training saya udah siapin bolpen. Artinya perjalanan saya berlatih Ferrari ini udah panjang, bolpen sama buku itu ya yang kosong. Jadi kalau Koyonas kepanjangan aku udah taruh aja di depan dia. Ini kertasnya, ini bolpennya. Jadi kalau saya udah begini artinya cepet-cepet tuh diceritain Ferrari. Itu udah sering juga orang-orang saya bawa ketemu ke Yohanes untuk closing Ferrari. Kadang closing, kadang enggak. Ya terus saya pun kalau cerita ya closing Ferrari ya. Cuma dari jam terbang saya jadi tahu bahwa ternyata yang penting diberesin adalah diri sendiri ya. Nah, tadi selain pengalaman Papua, saya lebih klik ini. Yang kedua, saya ini kan udah jadi konsultan teman-teman. Saya udah jadi apa ya? Udah hijrah dari kuadran karyawan ke kuadran pengusaha. Ya kalau di kuadran karyawan aja kadang-kadang suka ada yang mengeluh, ah kalau yang belum berhasil gitu ya di AFC, gaji gue di AFC malu aku nggak mau posting konnichiwa-nya, masih gedean gaji gue di kantor gitu. Nah, berarti dia sebenarnya tuh masih belum percaya teman-teman sama bisnis ini karena dia belum bisa buktiin. Nah, itu lagi proses, tapi nggak apa-apa, semua orang berproses. Saya juga begitu gitu ya, karena dulu waktu kerja juga udah lumayan gitu posisinya. Apalagi kalau jadi karyawan, lah masih gedean masih gedean ngajar, masih gedean kita jualan training gitu. Wah, makanya nih angka Ferrari adalah angka yang paling nyaman buat saya untuk di bisnis ini karena saya pengusaha gitu. Tapi teman-teman jangan bikin alasan, gue kan bukan pengusaha, gue kan belum masih belum kaya karena nggak ada kata miskin kan. Saya kan bisnisnya masih belum besar gitu. Jangan ada alasan. Ya setiap orang perjalanannya beda-beda. Karena yang penting dirubah kan mindsetnya diri sendiri untuk meyakinkan bahwa kita bisa closing Ferrari gitu teman-teman. Nah dari cerita-cerita itu saya berlatih kadang-kadang bareng Ko Yohanes ya. Ko Yohanes pun nggak selalu diterima. Cuma ternyata teman-teman kalau dengan cerita kita sharingnya adalah Ferrari, pilihan mereka tuh hanya dua gitu ya. Yang pertama adalah dia jadi ruby, dia nggak kepikir jadi safir karena kan kita nggak ceritain. Kecuali tiba-tiba dia ikut LOP, baru tuh dia kepikir. Ferrarinya malah nggak jadi. Jadi dari pengalaman, kalau orang itu dimasukin ke LOP sementara kita udah closing Ferrari, Ferrarinya nggak jadi. Dia akan mulai dari Ferrari ala safir gitu ya, pasang safir, kemudian ruby ruby gitu. Jadi karena kan materi di LOP kan agak berbeda ya. Bahkan di awal-awal, saking semangatnya, aku bukan hanya closing Ferrari itu, aku closing tiga segitiga diamond penuh. Jadi waktu itu 60 jutaan. Orang itu habis pesangon ya, jadi kata dia merasa dihipnotis, padahal nggak pakai dihipnotis ya. Cuma cerita aja waktu itu bareng sama Mas Agung, kemudian transfer. Cuma setelah saya renungkan, saya nggak tertarik sih untuk tiga diamond itu, karena itu cukup memberatkan ya untuk mayoritas orang Indonesia walaupun dia punya pesangon ya itu dari pengalaman saya dia jadi merasa apa ya merasa kayak dijebak gitu ya ketika uangnya nggak balik. Jadi waktu itu saya bantu sampai uangnya balik. Sekarang tergantung kamu ya. Kamu harus jalanin karena udah balik artinya modalnya udah balik dan untuk balikin modal 60 jutaan kan lumayan ya teman-teman. Lebih baik kita mainnya di angka kalau sekarang itu 31 juta something ya. Kalau misalnya milihnya Hikari dan Utsukushi ya 28,8. Gitu teman-teman. Jadi siapkah teman-teman merubah mindset dirinya bahwa teman-teman bisa closing Ferrari? Karena kalau enggak percuma juga dikasih tahu. Ayo, siapa yang siap? Siapa yang siap merubah closing apa dirinya tuh mampu melakukan closing Ferrari? Oke, Mita, Nisi, Sinta, Kak Nur, Kak Restika, ya. Oke. Nah, oke, Kak Carmila. Nah, teman-teman, em, strategi ini yang menciptakan adalah Ko Yohanes. Nah, Ko Yohanes itu menurutku eh, pinter menciptakan strategi ya. Jadi busido-busido kita itu punya keunggulan masing-masing. Sebelumnya, ketika belum ada strategi Ferrari, tapi saya nggak bisa mengikutinya dan itu bikin banget Doraemon besar ya di awal-awal. Karena Ko Yohanes itu menciptakan strategi apa namanya strategi investasi di AFC tanpa mengeluarkan uang. Itu dengan cara apa? Gesek kartu kredit. Nah, saya kan nggak setuju dengan kartu kredit karena riba ya. Jadi saya nggak bisa menduplikasi itu. Tapi saya bisa jelasin waktu itu. Ko Yohanes jelasin ke saya, terus karyanya kan di Bangka. Ya udah, saya ngejelasin ala Ko Yohanes.
direkam, saya kirim ke Karyana dan itu Kak Feni, terus Feni Sogun sama siapa satu waktu itu. Itu duplikasinya semua waktu itu gesek kartu kredit dan belum waktunya, jadi bukan Ferrari tapi Diamond ya, belum waktunya harus bayar, udah ketutup. Jadi itu waktu itu terduplikasi dengan cepet banget gitu ya di Doraemon. Pada gesek-gesek semua, belum sebulan belum ditagih, udah nutup gitu. Jadi kan nggak ada bunga juga sih sebenarnya gitu ya. Nah, itu strategi yang dibikin oleh Ko Yohanes juga. Dan dia bilang waktu itu, kenapa aku kepikir ini? Karena ada kan katanya orang beli rumah tanpa modal. Jadi dia mikir gimana caranya bisnis AFC tanpa modal. Nah, yang kedua adalah strategi Ferrari ini yang saya pelajari dari Ko Yohanes ya. Dan ini sekalian saya kasih stabilo ya. Ini Ko Yohanes biasanya kan nggak ikut nih kalau di GVP. Ko Yohanes tuh berharap ini sementara ini ya hanya untuk grup Rising Star ke bawah ya termasuk Lion Army dan kita semua. Jadi belum diizinkan untuk di-share gitu ke grup lain di luar Ko Yohanes. Kenapa? Ya ini namanya strategi katanya. Karena bagaimanapun itu ini pesannya Ko Yohanes kayak begitu ya. Saya ingat karena eh Pane sering diingetin, Pane jangan ditaruh di YouTube, jangan ditaruh di YouTube. Dan di YouTube sebetulnya ada, cuma itu zaman-zaman awal, itu coret-coretannya agak banyak teman-teman. Jadi mungkin teman-teman memahaminya agak pusing ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagaimana closing ala Ferrari. Ya, sebetulnya saya berharap dengan menulis gitu ya, tapi tadi kata Pane nggak mudah ya. Jadi ini kita udah buatin slide-nya satu lembar aja. Jadi awalnya saya lebih senang menggunakan kertas, teman-teman. Jadi saya menulis satu itu sebelah ini adalah sepeda, sebelah adalah Ferrari. Menurut saya itu lebih dahsyat karena kita akan lebih pelan-pelan. Kita lihat si prospek kita ini udah bisa mengikuti apa enggak. Ya, nah saya itu bikin tulisan karena saya mau ke saya bikin slide yang nanti ditayangkan Pak nih, karena mau ke Malaysia dan saya agak bingung dengan ringgit gitu ya. Jadi ya udahlah, akhirnya dibuatin sama Pak nih sebelum saya ke Malaysia ya. Jadi ini yang kita kebawa ke Malaysia. Silakan Pak. Yusuf. Nah, teman-teman. Nah, kalau kita bikin tulisan, teman-teman, kita bagi dua ya. Karena yang setengah sebelahnya itu kita akan jelasin tentang sepeda. Yang sebelahnya kita akan jelasin tentang Ferrari ya. Bahkan kalau saya itu karena pakai buku besar ya, itu dua. Kenapa? Jangan terlalu terlalu rapat, terlalu banyak tulisan sehingga orang itu nanti pusing. Jadi saya sepeda itu sendiri, Ferrari itu sendiri, terus nanti dia bawa pulang gitu untuk dipelajari ya. Nah, karena ini sudah ada ya, tiba-tiba udah tertulis di sini, kita pas saya lihat tim saya melakukan, jangan terlalu cepet-cepet gitu. Karena ini kita lagi ngobrol kan sama prospek ya. Nah, sebelum kita membahas sepeda dan Ferrari ini, kan berarti tadi kita udah beresin mindset kita. Nah, kita kan harus mentransfer bahwa bisnis ini besar, bisnis ini bisa menghasilkan miliaran. Pertama di diri kita, bisnis ini lebih besar dari perusahaan saya, bisnis ini lebih besar dari saya kerja di kantor gitu. Bisnis ini lebih menjanjikan karena nanti kalau saya misalnya saya pengusaha, saya jadi trainer, masa saya mau bisa jadi trainer sampai umur 70 tahun? Kan nggak mungkin. Tapi kalau di sini, di AFC kan kita tetap diterima loh ya. Nah, jadi mindset-mindset itu diberesin, mindset diri sendiri, baru itu nanti kita karena kita akan transfer mindset itu ke orang yang kita prospek ya. Dengan bekal kalau saya lebih seneng bekalnya adalah kertas kosong ya. Nah, ini saya kasih contoh. Misalnya yang terakhir siapa ya? Oh, misalnya yang di Palopo dulu ya. Palopo ya. Yang di Palopo tuh saya closing dengan saya mencoret-coret waktu itu masih bisa dengan iPad ya. Jadi nggak pakai seperti ini. Nah, cuma saya udah tahu beliau ada nggak ya di sini ya? Jarang ikut sih ya. Ada Tapi Kak, ada sambil kerja. Kamera, oh, Ya ada Kak, kamera. sambil ada. Kak Rahmanya ada nggak? Nggak ada Kak. Ya, oke. Ya, jadi saksinya kamera ya. Jadi kamera tuh udah bilang intinya secara gambaran umumnya aja lah ya. Beliau tadinya pengusaha terbesar lah di Palopo sana.
Kenapa saya ceritain biar teman-teman yakin bisa loh gitu ya. Jadi ini harus ada dulu nih pengetahuan ini di kita tentang siapa dianya gitu. Berarti ini orang udah biasa main angka besar gitu ya. Cuma karena satu dan lain hal dia tidak bisa lagi bersama suaminya. Dia harus pergi hanya dengan ceritanya gitu ya kurang lebih dengan baju dan mobil yang pokoknya yang dia bawa saat itu. Jadi sebetulnya closing Ferrari juga nggak mudah karena kan udah nggak jadi pengusaha. Tapi artinya orang ini sudah punya wadah yang besar gitu ya. Terus minimal saya dapat bocoran juga dia masih ada emas. Nanti Kak Anies, nah ini enaknya kamera udah ngomong. Nanti Kak Anies ngomongnya tentang Ferrari gitu. Makanya dia minta tolong saya ya. Nah karena saya udah tahu dia, ya lebih gampang kita tinggal masuk. Jadi memang nggak lama dia langsung bilang Ferrari gitu. Tapi kalau misalnya kayak contoh di Tasikmalaya ya, di Tasikmalaya itu timnya Mbak Tris. Nah itu masih harus di follow up kalau menurut saya. eh saya datang ke Tasikmalaya, nah itu saya baru ngobrol tuh sama dia. Mungkin karena kesibukan saya belum sempat nanya ini siapa sih gitu ya. Pas saya lihat, oh ini orangnya masih muda. Oh kerjanya di department store gitu. Jadi satu saat dia bisa pensiun sebelum waktunya kalau kerja di swasta. Nah, pengetahuan ini ada di saya gitu ya. Pas saya ketemu dia, ini orangnya baik, ramah banget gitu. Nah, jadi saya waktu itu pakai prolog gini, ya ini untuk merubah mindsetnya si prospek. Kalau tadi kan saya cerita merubah mindset diri sendiri. Nah, kalau diri sendiri udah terubah kan kita harus bisa loh merubah mindsetnya prospek ya. Nah, contoh Cafe Triati di sini ada juga ya. Ini teman saya. Waktu dengerin saya prospek Ferrari itu jujurnya mereka udah pada excited. Siapa yang mau closing Ferrari di sini? Pada angkat tangan ya. Nah, selanjutnya adalah follow up, teman-teman. Follow up itu penting. Kalau kita merasa gini, aduh gue nggak enak ya ambil uang 28,8 karena mungkin bayar juga baru gitu ya. Kadang-kadang dulu saya di awal juga gitu gitu. Ada rasa nggak enak ngambil uang dari orang. Nah itu mindset kita harus dirubah. Kita ini bukan ngambil, kita ini mau mengajak mereka sehat dan sejahtera. Karena kan ketidakpercayaan diri kita ini yang ketransfer ke mereka. Ya. Nah, jadi tadi kayak saya balik lagi yang di Tasikmalaya, saya udah kenal dia dalam pertemuan pertama, Pak Ne. Terus saya cuma bilang begini, Mbak kan kerjanya di swasta. Kalau di swasta kayak saya, pengennya saya sampai usia 55, tapi ternyata sebelum usia 55, saya udah, pokoknya kayak suami saya udah nggak mengizinkan saya kerja di sana, jadi saya harus keluar, saya harus mikir kan saya mau melakukan apa. Nah, kalau Mbak yang dibayangin sampai saat ini mau bisnis apa Mbak nanti kalau pensiun? Itu bisa 55, bisa mungkin lebih muda, namanya juga kita di swasta kan. Bisnis telur dia bilang. Oh oke, kebetulan dulu saya punya nutrition club, sebelah saya tuh orang jualan telur. Itu telurnya tuh sampai mentok ke rumahnya, ke ruko itu, belakang penuh. Berarti modalnya besar. Oh iya, kalau bisnis telur modalnya berapa Mbak? 300 juta. Ah, di sini saya udah, oke aku bisa masuk Ferrari. Karena orangnya udah ngomong 300 juta, ya saya kan cuma ngomong 28 sampai 31 juta. Nah itu kalau dia belum bisa, ya kita misalnya bisa kayak begini. Misalnya dia belum kemarin kayak di Bandung ya sama timnya Kak Tris juga ya. Itu kalau saya tanya gini, Mbak, ibu usia udah berapa? Yang satu 60, ih keren 60 masih bisa kerja. Yang saya 53 gitu, bentar lagi saya pensiun. Oke, ibu, nanti kalau pensiun ibu mau bisnis apa? Dia belum bisa ceritain mau telur gitu. Dia cuma bilang saya mau bisnis yang saya nggak terlalu, maksudnya saya nggak terlalu capek banget kayak sekarang harus kerja, tapi uangnya masuk terus. Ah, cocok ini Bu AFC. Tapi dia nggak bisa ceritain mau bisnis apa gitu. Jadi kalau orang itu masih gambaran umum saya kasih seperti di slide-nya. Jadi saya bilangnya gini, kalau kita bisnis Indomaret, modalnya berapa? Kan modalnya miliar, 1 miliar lebih karena ada tanah, ada ruko. Ya udah nggak kebayang lah sama kita ya kalau pensiun, kecuali pensiunannya miliaran. Iya dia manggut-manggut. Kalau kita mau buka kopi kenangan, mereka kadang-kadang nggak kebayang, ya itu ratusan juta juga. Udah yang paling kebayang ini. Kalau mau buka warteg Bahari, itu berapa? Kan warteg Bahari itu sederhana banget, teman-teman. Itu teman saya trainer buka modalnya 150 juta sampai 200 juta. Nah, dia manggut-manggut. Iya, iya bener-bener. Warteg Bahari segitu ternyata mahal ya. Padahal laris dia bilang gitu. Nah, ini sama dengan buka kebab di depan Indomaret saya bilang. Itu sekitar 30 jutaan, 28 juta 800 sampai 30 jutaan. Tapi masih bayar karyawan, masih bayar. Jadi mindset itu harus dimasukin dulu ke dia bahwa bisnis ini bisnis besar. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk ceritain, apalagi kalau udah ada slide begini. Terlalu cepat.
Karena yang penting kita tuh merubah mindset. Kan merubah mindset diri sendiri butuh waktu. Nah, merubah mindset orang lain gitu kan. Nggak mudah merubah orang lain. Nah, tentu sebelumnya tuh kita harus berdoa dulu ya. Doain dia ini mudah luluh gitu ya. Itu bukan menghipnotis dia. Tapi kan apa yang kita lakukan ini kan sebetulnya tuh yang mengikat itu adalah Tuhan yang di atas gitu ya. Karena kita kan bukan siapa-siapa biar nanti pas kita prospek, kita itu ngomongnya lancar gitu ya. Nah, kalau mereka ini tadi udah saya kasih contoh beberapa ya, yang di Palopo udah main besar, jadi aku tinggal masuk langsung closing ceritanya. Yang di Tasikmalaya dia udah bisnis telur, kepalanya, wah udah saya tanya begini lagi, oke bisnis telur butuh berapa? 300 juta dia bilang. Oke, udah punya tabungan 300 juta belum? Belum, dia bilang sedih. Oh, berarti dia belum main 300 juta. Oke, kalau separohnya, udah punya modal 150 juta belum? Udah, saya udah punya 150 juta. Jadi kan 28 juta 800 atau 30 juta ini tuh kecil lah karena dia udah biasa biasa main 150 juta ya. Jadi kita harus nyari itunya gitu. Terus kemarin yang di Bandung yaitu dia baru ceritanya masih secara umum itu juga harus di follow up lagi tuh ya. Kayak begitu. Nah, teman-teman, kalau kita udah menceritakan bahwa bisnis ini bisnis besar, baru ini slide ini keluar. Jadi jangan langsung mentang-mentang ada contekan, nih contekannya langsung dikeluarin, mereka pelongo-pelongo nggak ngerti gitu ya. Makanya lebih enak digambar, karena gambar berikutnya itu keluar setelah mereka ngerti gitu ya. Sayang hari ini iPad saya nggak bisa gitu, iPadnya anak saya nggak bisa dipakai saya jelasin. Jadi mungkin kita boleh bantu Pak Yusuf pakai ini, pakai kursornya Pak Yusuf ya. Jadi saya akan menjelaskan dulu tentang sepeda, teman-teman. Jadi Ibu setelah mereka terbuka mindsetnya ya, kalau di AFC ini ada dua cara, Bu. Jadi pertama adalah cara bisnis sepeda. Yang kedua adalah cara bisnis Ferrari, ya. Semuanya bagus, Bu, karena sepeda pun bisa jalan. Jadi kita tuh jangan jelek-jelekin sepeda juga, karena bisa jadi mereka emang orang uangnya nggak ada, dia mau closingnya sepeda. Cuma namanya sepeda, Bu, itu pelan. Kalau Ibu mau ngebut, bisnisnya menghasilkan uang cepat, Ibu mainnya di Ferrari. Baru kita apa kasih lihat yang sebelah kanan gitu ya. Nah, tapi Bu, sekarang saya mau jelasin dulu tentang sepeda. Nah, ketika sepeda, saya gambar dulu tuh lingkaran A. Pak Yusuf boleh nggak yang lingkaran A ini ceritanya digambar? Nah, pakai ininya Pak Yusuf. Jadi saya gambar dulu, yang itu tuh, yang di atas. Nggak usah gambar di situ sih Pak Yusuf. Yang A-nya ini aja. Maksudnya yang ini loh dikasih tanda. Atau dikasih warna, bisa nggak? Yang A, tulisan A itu loh. Yang A. Nah, ini nih. Nah, pokoknya itulah ya. Yang ada tulisan A itu, kalau bisa diwarnai atau dikasih tanda, kita ngegambar lingkaran. A. Nah, ini adalah, misalnya ini Kak Gloria ya. Ini adalah Kak Gloria, maka aku tulis itu G. Sesuai nama dia. Ya. Oh, ini adalah Karistika, itu tulis R. Si A-nya tuh diganti. Ini karena umum ya. Kenapa? Karena nama adalah lagu terindah buat dia kan. Nah, jadi A-nya yang paling atas itu Pak Yusuf. Nggak bisa ya dikasih tanda. Coret sedikit aja di A. Bahwa aku tuh lagi ngebahas yang A itu. Yang A Pak Yusuf di atasnya. Ya udahlah. Farah, Farah. Tolong bilangin Papa dong. A-nya yang ini loh. Papa coret yang ini. Ya. Nah, terus kalau bisnis sepeda, bisnis alas sepeda, Ibu mengeluarkan modalnya, investasinya itu kalau dibilang ini beli beli produk, semua orang akan bilang, Bu, bahwa produk 3,6 apa 3,9 itu tidak murah. Ya, tapi kalau ini adalah sebuah bisnis, bisnis dengan 3,6 atau 3 sampai 3,9 itu murah banget, Bu. Coba Ibu bisa cerita nggak, ada nggak bisnis yang modalnya cuma 3,6, 3,9? Jarang, Bu, ya. Jadi si A ini modalnya atau Ibu ya, Ibu Gloria atau Kak Gloria modalnya hanya 3,6. Nah, kalau dengan mengeluarkan 3,6 atau 3,9 tergantung Ibu mau pilih produk yang mana. Produknya kan ada tiga nih, ya. Ibu nanti dapat dua box. Nah, kalau kita itu lagi closing, kalau di sini saya lagi nggak ada ya, maka boxnya itu harus ditunjukin. Misalnya ini box ya. Jadi ibu dapat dua box. Nah, ini kan karena kita ngobrol, jadi jangan ngomong sendiri ya. Ibu dapat dua box. Ini kalau kita berpikirnya beli produk ini 3,6, orang yang gajinya 100 juta itu ini waktu itu bilang sama saya. Orang yang gajinya 100 juta juga Bu, kalau ini 3,6 mahal. Tapi kalau ini adalah investasi bisnis, ini murah. Dan ini nanti Ibu minum. Ya, jadi kalau sepeda ini wajib diminum teman-teman.
Ya, ini nanti ibu minum. Oke, ibu minum kenapa? Biar ibu bisa cerita manfaatnya. Sambil ibu minum, ibu rasakan. Oh, ternyata yang ini loh Kak Farah yang dicoret Bapak Yusuf. Oh, ternyata ih, saya jadi bisa tidur nyenyak. Bisa ya dicoret di sini? Bisa. Coba Farah bantuin. Ya. Oh, ternyata saya tidurnya lebih nyenyak. Oh, ternyata saya pusingnya hilang. Nah, ibu cerita ya. Anggap dalam waktu 2 minggu ibu cerita ada 2 orang yang join ya. Si B dan si C ini. Ya, kelihatan nggak sama teman-teman? B dan C-nya. Kelihatan kan? Halo? Kelihatan Mbak Lihat, Nis. Mbak. Kelihatan ya. Nah, ketika ibu dapat 2 orang, nah kita tuh jangan juga langsung ceritain bonus rekrut segini ya. Saya selalu ingat kata Pak Niko, kita ini bukan trainer yang menjelaskan dengan detail. Kita ini main emosi di sini. Jangan semuanya dijelasin sampai kebanyakan angka di sana. Ya itu dulu kesalahan saya kan. Keluar kota kemana-mana jelasin ya dulu masih zaman sama Mbak Ari sampai bonus Unilever yang ada tuh prospek pusing. Jadi dari jam terbang saya tahu semakin sedikit angka, semakin sedikit saya coret-coret di sini, orang lebih mudah closing karena jelas gitu. Jangan terlalu bernafsu, gue bisa semua terus sampai bonus. Ini semua bonus dikeluarin. Yang ada kepala mereka belum siap ya. Mereka tahu AFC aja kan belum. Jadi ngunyahnya tuh harus pelan-pelan, nyeritainnya harus pelan-pelan ya. Gampangnya aja Bu, Ibu dapat 750.000. Nah, kalau orangnya nggak detail, kita bisa bilang gini, nanti 750.000-nya dari mana? Saya ceritain pas ibu masuk. Tapi kalau orangnya agak detail sedikit, kita ceritain. Nah, kenapa ibu dapat 7,5? Karena ibu si A ini atau Kak Gloria atau Kak Estika tadi kan dapat si B dari kantor. Nih, saya jarang sebut kalau di awal itu bonus rekrut. Dari kantor itu ibu dapat marketing fee. Kenapa marketing fee? Karena marketing fee itu halal. Kalau kita ngomong bonus itu kadang-kadang ya kan saya sih menghargai ya orang yang menganggap ini tidak halal gitu. Karena kan keyakinannya beda-beda gitu ya. Jadi saya juga nggak mau memaksa mereka. Tapi kalau kita sebut marketing fee kan, kalau saya misalnya jualan apa, saya dapat marketing fee, wajar kan? Iya, iya, iya. Jadi itu lebih mudah diterima, teman-teman. Ibu dapat marketing fee-nya 300.000 dari si B, dapat marketing fee dari si C juga 300.000. Ya, jadi ibu dapat 600.000 dan di sini ibu juga dapat bonus pairing. Pokoknya pairing itu perkawinan secara sistem B dan C seimbang, ibu dapat 150. Di situ Bu dapatnya 7,5. Oke, pokoknya gampang Bu. Setiap 2 orang ibu dapat berapa? Nah, itu kita ngobrol. Jangan kita juga yang ngomong semua angkanya sampai belakang. Berarti Anda ngomong sendiri, berarti lagi prospek diri sendiri, berarti lebih tidak mudah closing. Kenapa? Karena ngoceh sendiri. Ya kan kita nggak bikin pinter diri sendiri. Jadi dapat berapa ditanya? 750.000 dia bilang. Oke, berarti dia sudah paham secara umum 7,5-nya dari mana. Nah kan Ibu produknya udah diminum 2 minggu tambah merasa bersemangat. Ternyata apa ya? Wih, tambah semangat lagi udah dapat 750.000. Ibu pastinya mau dong, atau Bapak mau dong, atau Kakak mau ya bercerita kepada banyak orang, atau sudah mainin WhatsApp statusnya, ya? Karena dari WhatsApp status tuh paling enak gitu. Apalagi kita nyolekin WhatsApp status orang lain. Jadi jangan hanya pasang. Atau Ibu sudah mulai mainin Facebooknya. Ada yang nanya ke kita, gampangnya aja. Ya, di minggu ke-6 ibu dapat 2 orang lagi, D dan E. Kan ini pemula. Nah, ini kalau bisa dia yang jawab, ya. Kalau ibu dapat 2 orang lagi di hari yang sama, malamnya jam setengah 1 pagi, ibu dapat berapa? Ya, kalau ini dicoret pakai kertas kayak saya tadi, ya, orang itu akan bilang. Jadi saya tahu karena saya melakukan ya. Dia akan bilang 750.000. Tapi kalau Anda kasih gambar kayak gini, itu saya nggak terlalu suka dengan gambar kayak gini karena eh, kalau udah tersedia itu nggak terlalu nyaman gitu. Kita jadinya training bukan coaching. Ini tuh padahal kita lagi coaching sama dia. Ya kalau digambar pakai kertas tadi dia akan bilang 750. Tapi kalau dicoretan begini dia jawabnya 1,5 juta karena sama dia langsung dijumlahin. Oke kan udah dapat 1,5 juta. Terus lakukan yang sama, seminggu udah langsung dapat 2 orang ya. Jadi kakak atau ibu atau mbak dapat berapa? 750.000 lagi. Nah, di bisnis sepeda ini
Kakak dapatnya 2.250.000. Lumayan apa lumayan? Lumayan apa lumayan gitu. Jadi agak-agak bercanda-bercanda dikit. Jangan terlalu serius ya. Nggak semua orang itu kalau dia kasih angka itu paham ya teman-teman. Karena kita lagi ngobrol sama dia. Oke. Makanya kalau saya dikasih ini, yang model begini itu aku biasanya lipat. Yang Ferrarinya dia nggak lihat. Jadi dia fokus ke sepeda aja. Ya. Sekarang ada pertanyaan nggak Bu di sini? Ya, dia biasanya udah pengen cepet-cepet bisnis Ferrari. Pengen Bu, nggak ada pertanyaan dia bilang. Oke, kita langsung ke Ferrari ya Bu. Wadah, pokoknya ini enak banget Bu, ngebut banget gitu. Nah, kalau Ferrari Bu, tadi kan kalau Indomaret miliaran, kopi kenangan ratusan juta, bisnis warteg aja yang kayaknya sederhana Bu, 150 sampai 200 juta. Nanti Mbak Sinta lihat kalau di Malaysia apa gitu ya. Karena kan member Mbak Sinta katanya unik-unik. Terus di Australia apa. Jadi kita tuh ngobrol dengan apa yang ada di kepalanya gitu ya. Jangan misalnya saya di sini Indonesia pakai gambaran Australia kan nggak masuk. Kalau di sini warteg itu kayaknya murah, ternyata 150-200 juta. Nah, tadi kan saya udah cerita ini sama dengan kita buka apa ya, outlet kebab yang kecil di depan Indomaret atau di depan Alfa. Tapi kita masih harus bayar karyawannya, UMR, masih bayar tepung terigu dan lain-lain. Ini Bu, nggak perlu bayar itu. Modalnya Bu, ya, modalnya tuh antara 28.800.000 sampai 31.200.000. Biar Ibu nggak pusing, kita pakai angka 30 juta aja ya. Angkanya bulat nanti terserah Ibu. Ibu mau milih produk yang mana. Karena memang produk kita ada satu nih yang harganya 1.950.000. Tapi memang patennya 8 Bu dan keren banget ya. Nah, nanti kalau tadi kan si A ini cuma punya satu toko online. Ini kita udah main di Ferrari ya. Kalau di Ferrari itu ibu langsung dapat 3 toko online. Ya. A, A1, A2. Nah, ini tergantung kita mengenal prospek itu ya. Kayak misalnya pas di Tasikmalaya aku lupa nggak nanya sama Mbak Tris. Tapi saya kira-kira beliau belum merit gitu. Jadi kalau saya bilang ini misalnya ini kakak A, ini suami, dia kan belum punya suami. Ya, atau kita udah nyebut suami terus wajahnya cemberut, oh berarti ini keuangannya berpisah nih suami istri, dia nggak mau kasih ke suami. Jadi kita langsung revisi. Ini ibu A, ini A1, ini A2. Kalau kita sebut ini ibu A, ini kita kasih ke suami ya Bu ya. Iya iya dia senyum, oh dia sama suaminya bersahabat. Kita kasih lah ke suami ya. Kan kadang-kadang pasangan jadi musuh kan. Tapi kalau udah ikhlas enggak ya. Kemudian ini yang satu kasihlah untuk anak ya. Tapi kalau apa ya alternatif itu nggak nyaman, udah dah. Ini semuanya ibu. Nanti kalau ibu udah kekenyangan, ya ibu mau kasih ke suami, mau kasih ke teman, ibu mau sedekahin kemana boleh ya. Terserah ibu lah ya. Makanya kita perlu mengenal prospek kita. Ini udah married apa belum, punya anak apa enggak gitu ya. Karena kita kan berbicara tentang prospek, nggak berbicara tentang diri sendiri. Nah, enaknya kalau ibu itu nyetornya, misalnya ibu tadi 30 juta ya, di malam harinya itu enaknya di bisnis ini Bu. Kalau ibu bikin kebab, malam hari nggak ada loh setoran. Nggak ada uang masuk. Tapi di malam harinya ibu udah dapat marketing fee. Berapa? 550 ditambah 550. Padahal A1 A2 ibu sendiri. Padahal A1 A2-nya tuh suami dan anak ibu. Ya, padahal ibu yang mendesain tapi ibu udah dapat uang loh dari kantor 1.400.000. Enak banget kan, Bu? Jadi sebetulnya modalnya lebih murah. Jadi udah dikembalikan 1,4 ke rekening AFC Connect Ibu. Nanti ditransfer ke rekening Ibu kurang lebih antara 1, 2, sampai 3 hari lah ya. Tergantung bank Ibu di mana. Wah, dia langsung enak juga ya. Nah, inilah enaknya Ferrari, Bu. Ngebut. Jadi pengembalian uangnya juga cepat. Nah, langsung juga diingetin Bu di sini pengembali apa bonus atau marketing fee itu 80% berupa cash ditransfer ke apa AFC ke wallet kita. Kemudian 20% itu dalam bentuk redemption yang bisa ditukar produk dan kita mengikuti aturan pemerintah ya yang ditransfer itu dipotong pajak dan ada biaya transfer 20.000 ya per kali transfer. Jadi ini kita mengikuti pajak. Nah, biasanya ketika dibilang pajak, nih kan saya hafal karena saya melakukan. Orang itu cemberut. Tenang, Bu. Kita ini adalah perusahaan yang tertib pajak. Nah pakai pakai ngomong ini ya. Kita adalah AFC ini adalah pembayar pajak top 10 pembayar pajak tertinggi di Provinsi Banten. Karena memang kita bayarin. Jadi kita kalau diaudit bersih ya. Nggak ada utang juga kalau kita meninggal semua pajak udah kita bayar Bu gitu ya. Dan kita ini adalah pembayar bonus tertinggi Bu. Ya, ini yang saya tangkep ya waktu di
Zoom pandemi, paling kecil Bu kita bayar bonus 119 miliar. Paling besar 130 miliar sehari loh Bu. Jadi tenang aja ya. Makanya 1,4 langsung dikembaliin ke Ibu. Biar nanti pas dia ngecek kok nggak 1,4 sih masuknya ya. Nah, seperti itu. Nah, Ibu akan dapat 16 box. Ya, 12 box itu ditaruh di titik A, 2 box, cukup 2 box aja. Ya, walaupun Ibu misalnya mau di diamondin, nggak usah, Bu. Kita agak-agak jual mahal dikit. Ya, sekarang saya nggak terlalu suka closing segitiga diamond. Walaupun uangnya lebih banyak. Kan kadang-kadang kita perlu, karena pengalaman lah, mendingan udahlah, apa namanya, Ferrari aja. Nggak usah, Bu. Saya nggak pengen juga Ibu langsung closing diamond. Ibu nanti kuatin titik A dulu. Kita kerja fokus di titik A dulu. Jadi yang satu A1 ini Ibu dapat 2 box, yang A2-nya dapat 2 box. Total 16 box. Ya, kalau saran saya, Ibu minum semua biar hasil produknya tuh kelihatan banget. Tapi kalau Ibu mulai mikir, aduh kayaknya lumayan ya uang segini, ya udah Ibu jual separoh, separoh Ibu minum, boleh gitu. Walaupun kenyataannya rata-rata mereka minum semua sih. Kayaknya jarang yang closing Ferrari itu dijual. Tapi biar mereka tuh nggak kaget. Atau kalau dia masih ketakutan gitu dengan angkanya, 3/4 Ibu jual, 1/4 Ibu minum sendiri boleh. Terserah Ibu. Tahu uangnya nanti jadi balik lagi kan, Bu? Nah, gitu. Ya. Nah, karena Ibu sudah merasakan hasil produk, apalagi Ibu minum produk yang lebih banyak, Ibu cerita, ya. Kalau Ibu Ferrari, Ibu akan lebih mudah lagi mengajak orang Ferrari. Anggap aja dalam waktu 3 minggu, Ibu dapat 2 orang di hari yang sama yang join melakukan Ferrari. Si B dan si C. Ya. Nah, ketika si B dan si C ini join, mereka store sama 28,8 sampai 31 juta ya, 200 tergantung produk yang dipilih. Nah, kalau biasanya saya pakai tulisan itu nggak banyak angka, saya langsung bilang begini, tahu nggak Bu? Kalau Ibu dapat 2 orang melakukan Ferrari, makanya saya nggak terlalu suka banyak tulisan, bikin pusing mereka. Saya akan bilang, Ibu dapat 9 juta. Nah, di situ biasanya mereka mulai wow gitu. Ada nggak Bu bisnis yang 2 orang aja beli, Ibu dapat 9 juta dan itu malam harinya loh. Itu biasanya matanya udah mulai terbelalak tuh. Di situ mindsetnya mulai, wih ini bisnis keren juga ya. Karena nggak mudah loh teman-teman dapat 9 juta ya. Maksudnya itu profit kan, bukan omset. Ya omsetnya kan 60 jutaan. Jual 60 juta dapat 9 juta ya lumayan juga kan besar ya. Nah, kalau mau didetailin boleh gitu. Tapi ada beberapa orang tuh yang nggak suka detail. Semakin angka ditulis semakin pusing ya. Jadi kita harus mengenal prospek kita. Udah kita nggak usah ceritain lebih detail. Pokoknya ya nanti cerita tentang marketing fee, bonus lebih detail. Kalau ibu udah join nanti saya ceritain. Itu senjatanya Dokter Luigi ya. Dokter Luigi itu jarang banget ceritain detail. Ya terus ya itu kan saya juga dulu sama Pak Niko semuanya dijelasin. Namanya juga dulu orang baru ya belajar presentasi terus kita prospeknya presentasi yang ada orang itu kabur siapa yang mau dengerin bonus Unilevel ya? Sampai sekarang aja mungkin nggak semua teman-teman bisa jelasin bonus Unilevel ya ingat jangan terlalu banyak angka yang ditulis ya nah kalau dia nggak suka detail ya udah saya cuma bilang 9 juta artinya apa seperti halnya sepeda ketika Mbak bekerja lagi Mbak dapat orang lagi yang melakukan hal yang sama investasi 28,8 sampai 31 jutaan Mbak akan dapat Mbak akan dapat berapa? Ya itu kalau bisa dia ngomong. Biar oh dia udah ngerti. Kalau 2 orang masuk dapat berapa Mbak? 9 juta. Nah, Mbak dapat 9 juta lagi. Jadi kalau dijumlah udah dapat 16 juta. Lumayan kan? Kita udah hampir balikin modal kita. Tapi kalau tadi ibu jual 3/4-nya, waduh bukan balikin modal lagi. Udah hampir profit itu ya. Nah, udah. Sekarang karena saya mau bandingin dengan sepeda, anggaplah kita bekerja dalam 2 minggu kita dapat 2 orang lagi di hari yang sama. Maka malam harinya dapat berapa? Biar dia yang jawab juga ya. Karena kita interaksi. eh Pak Niko tuh pernah bilang ya sama kami, kalau belum bisa closing diamond, apalagi Ferrari ya, itu berarti teman-teman tuh pakai logika. Teman-teman masih belum bisa menerima bisnis ini besar, masih berperang sama dirinya sendiri, masih belum yakin. Karena ini closing itu kan masalah orang ini percaya sama saya, sama kita, masalah emosi gitu. Jadi bukan masalah kita pinter dia nggak ngerti terus harus dijelasin semua gitu. Dan masalah interaksi. Makanya ketika kita dapat 2 orang lagi si F dan G, kita dapat berapa lagi? Dapat tambahan uang berapa lagi malam harinya? 9 juta. Ya, langsung lah totalnya 27 juta. Ibu udah hampir balik modal. Ya, menarik nggak Bu bisnis ini? Bahkan kalau Ibu pilih yang 28,8,
bisa dibilang ibu udah balik modal. Belum, ini saya belum bicara ya Bu, kalau si B itu melakukan Ferrari. Maksudnya dia juga ceritanya selalu Ferrari aja ke orang lain. Artinya dia berpotensi closing Ferrari persis seperti kita. Ini saya baru cerita satu jaringan. Karena di kami ada yang baru closing Ferrari, dia closing Ferrari lagi, terus semuanya pengennya closingnya Ferrari. Nah itu sebenarnya yang diceritakan oleh Ko Yohanes dari awal Ko Yohanes. Ini ada kalau Ko Yohanes ada lebih seru nih. Karena dia bisa bilang, Mbak Anis nggak gitu. Ini kan sepenangkapan saya. Jadi nanti teman-teman boleh pakai caranya sendiri-sendiri ya. Karena kan nggak semua cara Ko Yohanes juga saya pakai. Kalau menurut saya, Ko Yohanes terlalu banyak coretan gitu. Jadi orang itu pusing. Karena Ko Yohanes pinter kan. eh Ya kita pakai cara kan kalau kita berlatih kita akan tahu. Kalau saya jadi tahu kalau prospek itu nggak terlalu suka coretannya terlalu banyak ya. Kita kan nggak mau kasih paham dia, tapi kita mau mainin emosinya ya. Nah, rata-rata kalau udah diceritain kayak gini, ya orang kan bilang ya termasuk kemarin kita melakukan table talk juga udah nggak kita baru mulai ya Mbak Wani ya. Makanya memang kita harus bersatu padu bikin table talk tuh bareng-bareng. Kita table talknya tuh udah ngomonginnya Ferrari. Kita nggak ngomongin lagi Safir. Itu enak banget teman-teman ya. Siapa di sini yang mau closing Ferrari rata-rata dengan senyum angkat tangan. Tinggal follow up-nya yang harus canggih karena follow up ini ilmu tersendiri ya. Belajar follow up itu dari Pome ya. Pome itu kalau di follow up nih ketika lagi Zoom begini itu udah di follow up ya. Timnya udah suruh follow up cet, 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 gitu. Jangan karena kalau baru kan aduh nggak enak gue kelamaan karena memang on fire-nya itu di detik ketika kita lagi ngejelasin Ferrari. Jangan lama-lama ya kalau ditunda udah hilang momennya teman-teman ya. Nah, saya mau ceritakan nih di sini ada Mbak Rini ya sama Pak Gatot. Itu karena saya belajar dan mungkin dari beliau ini kan dari Mbak Rini dan Mas Gatot terus tiba-tiba banyak gitu ya closingan Ferrari kami saya mulai pede gitu bahwa ternyata nggak hanya gue dan Mbak Wani gitu yang bisa closing kan biasanya yang closing Ferrari saya Mbak Wani gitu. Ternyata ini adalah ilmu yang bisa diduplikasikan. Coba ya mempelajari ini tuh sampai yakin itu butuh waktu. Makanya waktu itu kita pernah dipanggil sama Pak, bukan bukan kita dipanggil sih tepatnya menyodorkan diri sama Pak Niko. Dia bilang sama Mbak Mona kalau nggak salah. Mbak Mona kan ikut Zoom NDO saya, tapi kita tuh udah dengerin di Zoom ketika udah selesai Zoomnya pas mau praktek masih melakukan yang nggak tepat lagi kan. Nah makanya sama teman-teman ini Ferrari saya juga dari jam terbang gitu ya dari Papua sana terus saya ngejar-ngejar orang untuk menghipnoterapi saya gitu biar saya tuh nyampe angkanya ke sana ya sampai ketika bem 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 wih banyak nih wah ini sebetulnya bisa kenapa kemarin itu saya nggak terlalu yakin yang bisa cuma saya membawa nih karena kadang-kadang kan ada aja gitu member yang bilang iya bawaannya sama Mbak Anis sih bisa, soalnya kan bawaannya Mbak Anis sih stokis, makanya ini kan cuma berlaku untuk stokis, kan ada aja. Nah kalau kita kemakan sama suara member, kita jadi downgrade kan. Dan ini aku tuh juga untuk diri sendiri ya teman-teman. Bener nggak Mbak Wani? Mbak Wani tuh bisa closing Ferrari itu dari awal. Sebenarnya sekarang karena rasa cinta saya juga ya sama teman-teman kita di Fast Track, kita semua bisa closing Ferrari asal kita bisa beresin diri sendiri mindsetnya bahwa bisnis ini adalah bisnis yang besar. Kita bisa mentransfer mindset kita ini kepada orang yang kita prospek dan kita langsung melakukan follow up. Salahnya adalah kalau tidak melakukan follow up ya. Nah, follow up itu harus langsung, langsung saya bilang waktu itu, Mbak Leli, langsung di follow up. Saya ngajarinya telat karena waktu itu saya mikir Mbak Leli kan Mbak Mona dong yang ngasih waktu. Jadi yang ngasih caranya follow up gimana. Nah, kelamaan gitu ya. Jadi ada seorang datuk agak lama ya dia udah ngomongin stokis jadi akhirnya enggak. Nah, follow up itu teman-teman langsung oke, apalagi udah diminum produknya. Oke, jadi di detik itu juga langsung dikasih data. Untuk membership ya, kelamaan tuh sudah ditegur sama suami saya, maaf ya, ini udah terakhir ya. Langsung dikasih data, nama, alamat, nomor HP, alamat email dia suruh isi, nggak lama langsung tulis ya kayak aku dengan siapa Pak Gatot itu, dia masih ngoceh ngomongin politik dan lain-lain sama suami saya langsung tulis, lo mau produk apa aja, Hikari berapa ini berapa, Bapak langsung ini langsung dihitung, langsung kasih nomor rekeningnya, di situ juga closingnya. Oke, itu terakhir dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sukses untuk kita semua karena saya sudah ditegur suami saya kelewatan. Terima kasih, saya kembalikan ke Karestika. Makasih Gak Mbak Nia. ngerti Mbak Anis, sejam lagi gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa padahal loh Pane, kita masih semangat loh.
Masih Ini seru. tenang aja, ini tuh diulang nggak apa-apa. Aku aja ngulang bolak-balik sampai enak kadang-kadang dengerin Ko Yohanes. Aduh itu orat-oratan banyak. Ini saya ngulang sama tim juga berkali-kali. Saya bilang jangan bosen ya. Saya juga berkali-kali loh sampai dapat AH-nya. Gitu ya nanti satu saat saya ulang lagi. Yang penting praktek dulu teman-teman. Terima kasih. Iya, terima kasih, Boleh Mbak minta Nis. slide-nya ya. Oh, mau minta Makasih Kak slide-nya katanya Anis. Mbak Nis. Ntar Boleh, boleh. dikirim ke grup, Minta dikirim ke slide-nya. Cuma grup. aku sarankan teman-teman dicoret Saya ya. Ya, praktekkan. Selama ini jangan minta. saya praktekkan. Tapi Mbak teman-teman, Anis. teman-teman jangan kalau misalnya udah dikasih nih slide-nya, terus teman-teman print udah gitu bawa gitu ke Capros nggak boleh ya. Itu Ya. nggak akan enak. Jadi teman-teman harus itu jadi printan itu gitu ya teman-teman harus cermati, pikirin bener-bener, pahami mateng-mateng. Setelah itu tes sendiri, ngomong sendiri sambil pegang Sambil pulpen. dioret-oret. Nah, kalau udah yakin baru ngadep Capros gitu. Kalau misalnya masih ragu, ada ke upline-upline-nya nanya gimana caranya. Ya, oke. Nah, terus ini terakhir tuh kan sebenarnya ada diskusi fast track nih, Mbak Anis. Tapi waktu udah jam segini, masih gas lanjut gimana teman-teman? Kayaknya udah Sepakat dulu aja ya. kita mau selesai jam berapa nih kira-kira? Mungkin gini aja kali ya. Ini karena udah jam 9 teman-teman harus ini juga. Intinya mungkin tadi Cieni yang tadi sih udah pada bilang setuju ya. Karena itu masukanku itu juga aku sebagai konsultan sih teman-teman. Jadi ini sekarang Karestika, nanti setelah Karestika grup siapa, setelah itu grup siapa. Nah setelah itu nanti komite masuk lagi. Jadi komite ini ada kesempatan bicara nih kalau nggak bicara kan itu jadi fast track udah kemana-mana. Kalau kita nyari waktu meeting kan kasihan nggak sempet juga kan. Mm-mm. Gitu sih. Iya, iya. Mungkin hari Rabu kita diskusiin lagi Restika. Oh, Karestika. baik. Mungkin sebelum penutup, aku tadi udah ada janji sih sama Kak Umi ya, Ibu Umi mau jawab pertanyaan dia. Kalau Boleh. janji tidak ditepati ini kan nggak benar juga ya. Mungkin Iya satu aja betul. aku jawab ya. Tadi tuh Mbak Umi itu, Mbak Umi lagi Kak Umi ya. Kak Umiati masih ada nggak? Kalau orangnya udah nggak ada, saya nggak akan jawab. Kalau orangnya masih ada, saya jawab. Halo Masih Kak. ada, masih Oke, ada. Kak, gini, saya scroll itu kayak belum ketemu. Sekarang kakak apa namanya? Coba tanya lagi. Yang tadi kakak mau tanyain, apakah sudah ada jawabannya? Sudah dapat jawabannya apa belum? Kalau masih ragu, coba tanya ulang. Nanti sih saya bantu jawab. Gimana kak? Kak Umi, Iya, halo. iya. Ini yang Ya, saya yang tadi ini kan sebelah kirinya, kaki kirinya kan udah 800 sekian MIFI-nya. Sebelah kanan 75. Kok 75 masih oke. karena banyak juga limpahan udah beberapa orang kan yang Umi sponsori juga. Itu Mm-mm. aja. Iya, oke. Ini jawabannya gini ya, langsung aja ya. Jadi gini Kak Umi, intinya pairing itu didapat ketika ada satu paket di kiri dan satu paket di kanan, ya. Nah, BV kakak 75 yang sebelahnya 800-an, aku nggak tahu lah kiri kanan aku nggak hafal. Intinya BV sebelah 75, BV sebelah lagi 800-an kan. Nah, intinya Iya. kalau satu paket itu harus 150 BV. Jadi 75 BV itu masih satu box, Kak. Iya, Gimana iya. caranya biar pairing kakak cair? Maka Hmm. yang 75 BV itu tinggal ditambahin lagi satu box. Misalnya kakak mau ada closingan satu box, entah itu upgrade atau member-membernya ada yang upgrade satu box aja di kaki yang BV-nya 75 itu, kakak langsung cair satu pairing. Jadi nggak usah bingung. Biasa kayak gitu. Kadang kita BV yang salah satu pasti ada nol atau nggak nanggung jadi 75. Kalau nol berarti harus closing kita sendiri atau closing tim satu paket eh, Iya. cair pairingnya. Satu paket itu kan dua box ya. Nah, tapi kalau misalnya baru 75 itu kan baru satu box. Tambah lagi closing satu box, entah itu closingan pribadi atau tim, udah pasti cair pairingnya. Gitu. Menjawab atau belum? Iya, iya. Udah? Saya boleh tambahkan, Ristika, saya kenal Ya. Umiati dari Aceh ya, betul? Iya. Kemarin kan Yes, ada Kak maka Nanci. gini, kenapa orang tidak naik-naik rank? Karena asik pairing, teman-teman ya. Jadi hari ini PR Anda adalah cek dulu sisa pairing Anda berapa.
Kalau 800 itu SOS, malah dipertanyakan kenapa 800 semuanya asik ke gotong royong. Itu sudah benar harusnya ya kau ikuti training. Kau Budi ajarkan apa? Selalu apa? Jangan pentingkan pairing dulu. Kebanyakan kita itu kasih mau pairing hampir habis. Betul ya? Habis itu komplain kenapa tidak ada apa lemparan dari atas. Itu masalahnya ya. Siapa mau lempar ke saya? Ya. Pahami ini adalah kemauan kita sendiri, betul ya? Saya tanya dulu di ruangnya siapa yang mau jadi Bushido angkat tangan. Katakan saya. Siapa yang mau samurai saya? Coba dulu. Saya mau tanya berapa orang yang benar-benar mau sukses? Mau income 1 juta kata. Coba jawab dulu. Saya. Saya. Saya semuanya ya. Kalian Ah. yang mau pahami bahwa tidak ada kewajiban dari Saya, upline Anda untuk lempar apapun. Betul ya? Saya tidak pernah dilempar apapun oleh upline. Tahu nggak upline saya itu sponsor saya adalah adik saya sendiri, Emmy. Di atasnya Ko Budi, betul ya? Ko Budi mensponsori Ko Yohanes ditaruh di atas saya. Apakah Ko Yohanes sampai hari pernah lempar 1 ekor pun tidak ada? Ya, tidak ada yang nolong saya. Jadi jangan asih, Ci, kapan ya bisa nggak dia? Kenapa upline saya tidak lempar apa? Apa yang mau dilempar? Emangnya daging, teman-teman ya? Sampai hari ini saya tidak pernah ada lemparan dari siapapun, tetapi saya masih mikirkan bagaimana menolong adik saya, bagaimana menolong di bawah saya. Itu baru attitude yang benar loh teman-teman ya. Dan sampai hari ini saya tidak tergantung siapapun. Ya, karena saya tetap apa dari sponsor 200 lebih dan sisa sisi gemusa masih ada 8 juta volume. Berapa itu Mbak Anis, Restika? Banyak ya. Artinya makanya kita jangan asih pairing terus. Ya, ingat kalau Anda hanya sisa 30.000 itu sudah SOS juga. Ya, berarti Anda tidak peduli kepada apa yang di sisi gotong royong, makanya selalu ajarkan apa? Kalau mau jangan pairing dulu, itu nanti itu tabungan. Ditaruh dulu di gotong royong baru di dalam. Paham nggak? Ada orang yang tarik terus ke dalam, nggak ada namanya jarum gotong. Anda tidak memberi, tapi Anda berharap orang memberi terus komplain lagi. Kenapa mereka taruh di gotong royong yang nggak taruh di pairing? Pairing itu urusan Anda. Paham ya? Jadi ayo kita berpikir lebih dewasa ya, bagaimana kita memberi dulu baru nanti menerima ya. Kalau kita memberi maka tidak akan habis-habisnya teman-teman ya. Dan memberi pun ya, baru saya sharing ya, yang tahu cuma beberapa orang, memberi pun belum tentu orang berterima kasih teman-teman ya. Malah ada yang mau menuntut Anda ya, padahal tuh nggak ngerti apa-apa. Itu ya teman-teman ya, semangat ya. Apa itu kalau hati Anda itu hanya memberi, Anda tidak akan pusingin omongan orang. Oke, I love you all, semangat, harus sukses ya. Thank you so much, Eni. Gitu ya, teman-teman. Bener loh, perjalanan kita kan jangka panjang ya. Kita ngelihatnya bukan hanya Toreda, bukan hanya Samurai. Kita lihat tabungan untuk ke Bushido itu masih banyak, harus berlimpah gitu. Jadi kalau BV-nya baru 800-an, 5.000, 10.000, itu bukan titik aman ya teman-teman ya. Harus berlimpah-limpah, harus bisa sampai kayak Eni itu 8 juta, bisa Bushido lagi gitu kan. Gitu. Oke, teman-teman, kita tutup saja Zoom hari ini ya, Mbak Anis ya, Panei. Eh, untuk mempersingkat waktu, saya aja yang tutup doa ya, teman-teman ya. Setelah itu kita langsung beres Zoom-nya. Oke, yuk.